banyak orang tuh masih salah gitu, salah kaprah. Apa itu brand, apa itu branding, apa itu bisnis, apa itu marketing kayak gitu. Kayak kita nggak punya, sekali lagi kita seringkali nggak punya apa ya bahasa saya, nggak punya konsensus kayak gitu. Kalau misalnya apa itu meja, kita punya konsensus apa itu meja gitu. Apa itu awan, kita punya konsensus apa itu awan. Tapi kalau begitu, apa itu brand, apa itu branding, itu nggak punya konsensusnya gitu. Kita nggak punya konsensus bersama yang mengatakan definisi tentang apa itu brand, apa itu branding, kayak gitu. Nah, itu yang itu yang jadi masalah gitu. Itu yang membuat kita jadi sering kali sebenarnya branding itu apa sih gitu. Kita bingung gitu. Ketika teman-teman misalnya bikin bisnis kayak gitu ya, bangun bisnis, bangun jualan tertentu gitu. Ketika mau misalnya mau melakukan branding, wah saya mau melakukan branding. Jadi semuanya dianggap branding gitu. Saya promosi, semuanya dianggap promosi. Jadi semuanya itu jadi kayak Jadi kayak apa ya bahasa saya, ya gubiau ya, jadi semuanya nyampur, pokoknya semua istilah itu kita anggap sama gitu, marketing, promosi, branding, semuanya sama gitu, padahal sebenarnya itu semuanya beda-beda kayak gitu. Jadi apa itu brand, apa itu branding itu sebenarnya sangat beda-beda. Nah, kita makanya kita luruskan dulu apa itu brand gitu. Brand itu adalah sebenarnya kalau kita ngambil dari definisinya Pak Bi, brand itu merek plus value. Merek plus value itu, jadi brand itu adalah tentang satu entitas kayak gitu yang memiliki nama kayak gitu ya. Misalnya saya itu entitas. Nah, punya nama, namanya Dewan. Nah, kayak gitu. Terus mereka misalnya bisnisnya ini nih Creatify. Creatify itu sebuah entitas, dia punya nama namanya Creatify kayak gitu. Nah, Creatify itu dipersepsikan sama saya, sama Anda, sama teman-teman semua itu seperti apa? Nah, itu value-nya. Nah, jadi brand itu sebenarnya adalah merek plus value, merek plus persepsi atas sebuah entitas tersebut, persepsi nilai atas sebuah entitas tadi gitu. Jadi kalau kita lihat, kita misalnya punya temannya itu baik hati dan tidak sombong gitu, suka jajanin kita. Nah, kita itu value-nya kayak gitu. Tapi kita juga misalnya punya gurunya jahat kayak gitu, atau gurunya killer gitu misalnya. Nah, killer itu value-nya kayak gitu. Nama saya guru killer itu punya nama, namanya siapa gitu. Siapa kayak Budi kayak siapalah kayak gitu misalnya. Pak Budi itu guru killer misalnya. Nah, Pak Budi itu namanya, killer itu value-nya. Nah, kira-kira itu yang disebut dengan brand. Nah, apa itu branding? Branding itu pekerjaan yang membangun brand kayak gitu. Pekerjaan yang bangun brand. Jadi jangan, beda banget promosi sama branding, itu beda banget. Kalau promosi itu usaha kita untuk mengenalkan produk kita kayak gitu, biasa juga disebut marketing kayak gitu. Promosi, marketing itu kira-kira sama gitu. Tapi kalau branding itu beda gitu. Dia adalah usaha untuk membangun persepsi positif gitu ya. Kalau persepsi negatif nggak usah dibangun. Jelek-jelekin aja tiba-tiba jadi negatif gitu. Tapi kalau branding itu adalah usaha membangun persepsi positif kayak gitu. Atas apa? Atas brand kita, atas nama itu gitu, atas entitas yang kita sedang bangun, atas dagangan yang kita sedang bangun. Nah, itu yang disebut dengan branding gitu. Jadi biar kita nggak salah kaprah ya, kayak gitu. Nah, kalau untuk membangun value atas bisnis kita, apakah itu butuh promosi? Iya, yes. Salah satunya adalah promosi, kayak gitu. Suaranya masuk ya, suara saya? Khawatir saya suaranya nggak masuk lagi. Semoga suara saya masuk. Bisa aja jelas kok. Oh ya, aman mas. Sip, cocok. Ya gitu. Ya, balik lagi. Branding gitu ya. Jadi branding adalah usaha kita untuk membangun value atas bisnis kita, atas atas apa yang kita sedang bangun, bisnis kita atau personal kita kayak gitu. Person kita, saya mau bangun diri saya itu sebagai orang yang ahli A, ahli B, ahli C. Itu artinya kita sedang membangun personal branding. Itu ya makanya branding. Itu personal brand, sorry. Itu ya disebut branding. Nah, agar kalau orang itu melihat, terus kalau udah orang tuh mempersepsikan positif, lalu kenapa? Lalu gimana? Tujuannya apa? Ya kan kayak gitu. Nah, setelah orang tahu persepsi kita tuh persepsi kita itu positif, orang udah kenal kita, lalu apa? Ya biar mereka beli dong sama kita kayak gitu. Mereka beli dong produk-produk kita, mereka beli dong layanan-layanan kita. Nah, itu gunanya branding. Tapi tidak sekedar beli. Kalau semua sekedar beli, nah itu cuma marketing sama selling aja. Tapi kalau sampai membuat orang itu jadi suka banget sama kita, jadi loyal banget sama kita, nggak peduli kita jualan harga 1.000 kayak 2.000 kayak 10.000 kayak 100.000 kayak sejuta kayak 1 miliar kayak, orang tetap beli sama kita kayak gitu. Orang tetap melihat kita tuh sebagai suatu brand yang terpercaya, selalu memberikan produk yang berkualitas.
Nah, itu namanya membangun loyalitas market. Nah, itulah tujuan dari branding kayak gitu. Jadi tujuan branding itu tidak sekedar agar orang itu kenal, agar orang itu beli. Itu namanya marketing dan selling gitu. Tapi branding adalah membuat orang itu loyal terhadap brand kita, membuat orang itu terus-menerus membeli produk kita, membuat orang itu tidak peka terhadap harga yang kita pasang atas produk kita. Pokoknya aku maunya bikinannya Mas Dewan kayak gitu. Aku maunya bikinan sama si A. Aku maunya beli bikinan si B. Pokoknya kalau sama dia selalu bagus, selalu oke, selalu keren. Nah, itu artinya orang jadi udah lagi nggak sensitif terhadap harga. Orang lagi nggak peduli sama harga orang lain, nggak peduli sama kompetitor. Yang penting aku maunya belinya sama A kayak gitu. Pasti Anda punya kan langganan-langganan yang Anda tuh kayaknya nggak mau move on gitu dari mereka. Maunya sama dia aja. Nah, itu adalah brand yang sudah terbangun dengan baik gitu. Berarti si langganan Anda itu sudah punya branding, sudah punya brand yang brandnya itu sudah melekat, persepsi value itu sudah melekat di diri Anda sangat kuat, dan itu membuat orang itu membuat Anda tidak mau move on dari langganan Anda. Apapun lah, misalnya warung tetangga kayak gitu, atau tukang sayur langganan, atau misalnya tukang bakso yang dekat rumah Anda, atau satu tempat bakso yang Anda tahu itu enak banget dan Anda nggak mau move on dari tempat itu, misalnya, itu berarti brandnya sudah kuat banget di dalam diri Anda. Karena lagi-lagi brand itu adalah persepsi. Kira-kira kayak gitu. Nah, jadi itu untuk ngelurusin dulu ya, apa itu brand dan apa itu branding. Nah, saya sambil buka PPT-nya nih sekarang. Teman-teman yang belum yang belum download kayak gitu, yang belum download, saya udah ngirim ini link di atas ya, radial.id download ebook. Kayak gitu, saya sambil share screen nih, kayak gitu. Mana ya barangnya? Oh, ini dia. Ting. Ya, juga kelihatan ya, kayak gitu. Nah, ini 5 langkah branding mudah kayak gitu. Jadi akhirnya saya hasil dari perenungan lah ya. Saya nggak bilang ini ilmu saya 100% kayak gitu. Ini hasil dari perenungan banyak hal. Pertama ya dari pengalaman bisnis yang selama ini saya jalankan kayak gitu. Yang kedua dari pelajaran-pelajaran kayak gitu. Dari kanan kiri lihat segala macam. Belajar dari Mas Jaya, belajar dari Coach Fahmi, belajar dari banyak tempat kayak gitu. Pak Budisman kayak gitu. Nah, saya belajar dari mereka kayak gitu. Terus saya merangkum yang terserak-serak itu dalam bahasan yang fokus, yaitu tentang brand kayak gitu. Karena biasanya coach-coach gitu kan, kalau saya kan bukan coach ya, saya cuma sharing aja. Jadi kalau coach-coach itu biasanya dia membahas bisnis secara umum gitu, general. Bisa generalnya banyak banget, bisa banyaknya detail banget, tapi macam-macam lah. Nah, saya mencoba mengumpulkan yang terserak-serak itu dari membahas branding aja gitu. Jadi mana-mana yang terkait branding, saya masukin kayak gitu. Yang nggak terkait branding, saya nggak masukin. Misalnya selling itu nggak terlalu erat sama branding kayak gitu. Itu bagian part of it gitu, tapi bukan gambaran besarnya. Jadi saya nggak terlalu bahas dalam soal selling misalnya. Saya nggak bahas dalam soal misalnya tentang finance gitu misalnya. Saya juga nggak bahas soal itu karena ya itu nggak ada hubungannya sama branding gitu ya, itu nggak masuk kayak gitu. Tapi kalau yang hubungannya sama branding, yang saya coba rangkum kayak gitu dalam yang paling gampang, ini e-booknya juga gratis, bisa diakses sama siapapun, kira-kira kayak gitu. Nah, ini 5 langkah branding mudah kayak gitu, pengantar skip aja. Nah, ini brand, merek, plus value ya itu ya, kayak gitu. Jadi teman-teman tadi saya udah bilang, kalau brand itu adalah merek plus value. Merek itu namanya, value itu persepsi atas si orang tadi, atau si barang tadi, atau si produk tadi, atau si merek itu kayak gitu. Nah, persepsi itu tidak bisa, dia persepsi itu nggak boleh ini ya, nggak boleh berdiri sendiri. Persepsi itu kan dia kata sifat, dia harus punya subjek kayak gitu. Jadi kalau ada persepsi, itu ada brengsek loh, ada yang brengsek, siapa yang brengsek? Nggak tahu gitu. Itu ada yang cantik loh, siapa yang cantik? Nggak jelas kayak gitu. Nah, makanya itu the brand gitu. Brand itu gabungan keduanya, antara kata sifat dan subjeknya, antara mereknya dan value-nya, itu dia kesatu-satuan, nggak mungkin nggak. Kira-kira kayak gitu. Nah, makanya kata Pak Abi di workshop bisa bikin brand adalah merek plus value kayak gitu. Karena itu branding adalah proses membangun value. Nah, itu ya, membangun value. Namanya value positif tuh dibangun, nggak ada yang sifatnya dia tiba-tiba langsung muncul, nggak kayak gitu ya. Brand positif itu pasti dibangun, dan ngebangun sebuah brand itu
not overnight kayak gitu, nggak sekarang mulai terus besok tiba-tiba langsung wah dahsyat ini brand terkenal luar biasa, enggak gitu ya. Kalau teman-teman misalnya tahu iPhone gitu ya, atau jangan iPhone ya, Apple kayak gitu ya. Kita tahu Apple itu dari iPhone pertama kali muncul 2007 kayak gitu ya, 2007, sebelumnya iPod kayak gitu. Nah, mungkin yang generasi-generasi milenial sekarang gitu belum banyak yang tahu gitu, atau mungkin sebagian udah tahu ya. Bahwa brand Apple itu sudah dibangun berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu. Jadi sebelum 90-an, misalnya saya lahir tahun 90-an lah ya. Bukan 99 yang jelas. Saya lahir di medio tahun dekade 90-an. Nah, itu ternyata Apple sudah lahir sebelum itu gitu. Sebelum itu. Dia udah lama banget. Jadi kalau hari ini misalnya brand Apple dianggap sebagai brand paling value paling tinggi sedunia kayak gitu ya. The first trillionaire brand juga di Amerika. Ya karena dia udah ngebangunnya itu udah lama banget kayak gitu. Udah ngebangun lama banget, proses yang panjang. Terus mau brand-brand yang lain juga sama. Misalnya Coca-Cola, oh itu udah lama banget kayak gitu. Udah lama banget. Nah, apa namanya? Sama. Jadi jangan berharap brand yang kita bangun hari ini, oh saya punya brand namanya Radial kayak gitu. Oh, ada brand namanya Creatify. Atau teman-teman punya brand namanya apa lah gitu ya. Namanya nangis. Halo. Ada suara Dede. Ya, lanjut. Nah, teman-teman punya brand gitu. Oh, itu apa namanya? Apakah itu akan langsung mendapatkan sebuah apa ya bahasa saya? Sebuah reputasi yang besar tinggi? Nggak mungkin gitu. Itu bukan sesuatu yang dibangun dalam satu hari kayak gitu ya. Nah, gimana sih ngebangun brand yang definisinya apa sih gitu ya? Definisinya apa sih brand yang sudah terbangun value-nya gitu? Gak usah terlalu secara volume, gak usah tinggi-tinggi banget. Secara sales gak usah tinggi-tinggi banget. Yang penting di orang-orang yang sudah jadi customer kita, orang-orang yang udah mengenal kita, kita dianggap sebagai orang yang positif atau brand yang positif, atau seseorang yang misalnya kalau personal brand berarti orang inspiratif gitu. Kalau produk yang benar-benar berkualitas misalnya kayak gitu. Gak usah semua orang tahu, nggak perlu kayak Apple, Coca-Cola, semua orang tahu, nggak usah. Yang penting customer kita dulu. Nah, itu adalah hubungan mutualisme kayak gitu. Terbangunnya hubungan mutualisme atau transaksional kayak gitu. Jadi tetap dong brand itu kan dibangun berbasiskan uang ya nggak sih? Nggak maksudnya kalau brand nggak ada uang masuk maksudnya gitu ya, ya brand itu mati, nggak hidup ya nggak sih? Ya, jadi tetap harus ada transaksi antara customer sama brand itu harus ada transaksi. Jadi jangan dikira wah kamu itu apa namanya mata duitan ya, nggak gitu gitu. Semua orang butuh duit walaupun duit itu bukan yang paling penting. Nah, apa namanya hubungan mutualisme harus ada transaksi antara customer sama brand. Tapi antara transaksi itu memberikan dampak yang positif. Dampak yang positif maksudnya si customer-nya mendapatkan apa namanya manfaat dari barang yang dia beli kayak gitu. Baik secara brand juga mendapatkan manfaat atas penjualan yang dia lakukan. Kayak gitu. Makanya ini hubungannya mutualisme transaksional. Ya, menghasilkan loyalitas karena pengalaman positif konsumen dan pertumbuhan bisnis untuk brand. Jadi brand itu bisnisnya terbangun, bertumbuh, salesnya naik, omsetnya naik, itu dari brand. Tapi dari customer, kayak gitu, dari customer itu mendapatkan produk yang berkualitas, mendapatkan produk yang oke, mendapatkan kepuasan atas setelah menggunakan, mengonsumsi produk Anda, kayak gitu, pengalamannya positif, experience-nya positif, kayak gitu. Dan akhirnya orang tuh jadi, aku kalau mau beli jus di sebelah sana, kalau aku mau beli air minum, yang itu aja. Kalau aku mau beli laptop, aku maunya ini, aku nggak mau yang lain. Nah, terbangun loyalitas atas transaksi tersebut. Terbangun loyalitas atas hubungan tersebut. Nah, kalau itu terjadi, berarti brand Anda sudah terbangun posisi value positifnya di dalam benak konsumen. Pertanyaannya berapa banyak? Nah, that's the question. Itu yang harus kita ukur juga, gitu. Kita harus ukur juga. Oke, lanjut lah ya. Nah, gitu. Nah, untuk membangun itu gitu, untuk membangun brand yang positif, untuk membangun value yang positif, untuk membangun loyalitas market. Nah, setidak-tidaknya saya merasa gitu, kita membutuhkan setidaknya 5 kayak gitu ya. 5 langkah untuk ngebangun brand yang positif tadi, untuk membangun brand kita, membangun personal brand kita, atau membangun brand produk kita, sama aja. Jadi mau person, mau produk, mau bisnis itu sama, nggak ada bedanya. 5 langkah yang harus dilakukan. Oke. Kira-kira apa aja? 1, menentukan playing field, menemukan diferensiasi, memilih nama merek, membuat brand identity, membangun promosi, dan menjaga interaksi. Nah, oke. Kita bahas satu-satu, gitu ya. Sebentar. Mas Bayu,
Agus Prabowo. Halo, Ya, ya, ya. Mas. Maaf Gimana? tadi sampai jam berapa saya materinya? Kecek dulu. Bebas, bebas. Waduh. Bebas. Nanti kepanjangan salah, kependekan salah nih saya. Yang penting maksimal maghrib gitu aja. Oh gitu ya. Wah, maghrib kelamaan. Ya, Iya ya. maksimal maghrib Mulai. maksimal. Ya oke. Itu sampai tanya jawab lah ya. Ya. Ya ya. Sekarang pas jam 4 nih. Maghrib masih 1,5 jam. Oke. Semoga waktunya banyak. Saya coba nggak terlalu lama gitu ya di materinya. Saya coba nih ya. Semoga nggak kelamaan. Saya harapannya nanti banyak yang bisa tanya jawab. Kayak gitu. Oke. Menentukan, kita mulai ya. Materi pertama itu menentukan playing field kayak gitu. Maksudnya menentukan playing field tuh kira-kira gini. Mas, Mbak semua, brand itu dibangun atas masalah yang spesifik, memberikan solusi yang spesifik. Saya ulangi, brand itu dibangun atas masalah yang spesifik dan solusi yang spesifik. Jadi kalau teman-teman masih punya produk yang menyelesaikan semua hal, gitu ya. Wah, ini kalung apa misalnya kalung kesehatan itu menyelesaikan banyak masalah jantung, masalah hati, masalah liver udah tadi ya, ginjal, masalah pencernaan semuanya diselesaikan sama kalung kesehatan. Nah, itu kemungkinan brandnya akan sulit dibangun kayak gitu. Makanya saya juga kita saran kayak gitu ya. Kalau teman-teman punya brand, terus bikin bisnis baru di luar misalnya ini ya, misalnya teman-teman punya bisnis bakso kayak gitu ya. Namanya apa gitu. Namanya Dodi gitu ya. Bakso Dodi misalnya kayak gitu ya. Bakso Dodi. Terus bikin lagi bisnis nasi goreng. Dodi lagi kayak gitu. Terus bikin lagi bisnis tambal ban. Dodi lagi, jangan kayak gitu ya. Saya sarankan yang namanya brand itu selalu bermain di masalah yang spesifik, di market yang spesifik, di solusi yang spesifik kayak gitu. Jadi kalau ada brand yang tidak spesifik gitu, itu tanda-tanda brand itu nggak bertahan lama, yakin kayak gitu. Kalaupun besar itu nanti akan cepat kempesnya gitu, cepat membesar, cepat memuai gitu ya, nanti cepat kempesnya juga, hati-hati kayak gitu ya. Sekali lagi, yang namanya brand itu harus spesifik. Nah, karena brand itu harus spesifik, maka kita harus memilih kayak gitu. Kita harus pilih salah satu bahasanya apa ya? Kita harus milih salah satu saja gitu, salah satu dari sekian banyak sub kategori industri yang kita bisa pilih kayak gitu. Misalnya muka kita aja nih ya, muka kita. Kira-kira ada masalah apa aja di dalam kita ini kulit nih, apalagi kalau cewek kan, kulit itu kayak gimana gitu ya. Tapi kalau cowok misalnya agak lebih sedikit masalahnya. Tapi kan sebenarnya banyak masalah di kulit. Misalnya ada jerawat kayak gitu, apalagi komedo. Terus kalau yang merasa harus ada, kalau cowok tuh ada janggutnya gitu. Kalau saya ini nggak ada ini. Saya itu emang dari kakek nenek jelas ya, kakek itu klimis jadi nggak punya jenggot gitu. Ayah juga jenggotnya agak nggak jelas gitu. Jadi turun ke saya jadi nggak punya jenggot. Nah, tapi kan ada ya produk yang dia menumbuhkan jenggot. Nah, itu sendiri masalahnya berarti kurang jenggot gitu ya, kurang lebat jenggotnya gitu. Ada masalah jerawat, masalah jenggot, masalah komedo, masalah keriput atau ini mata panda nih gitu. Terus apa lagi? Macam-macam ya, keriput, apalagi itu aja banyak banget. Coba pikirkan gitu. Ada nggak produk yang wah ini produknya bisa menyelesaikan semuanya. Saya nungguin janggut bisa, nanti kalau saya nungguin janggut berbahaya. Bisa nyelesain jerawat, ngilangin komedo, melembutkan, memutihkan, kayak gitu. Hilang keriput, hilang mata panda, apalagi semuanya gitu. Kira-kira Anda percaya nggak? Kayak gitu. Kemungkinan sih jawaban saya nggak percaya kayak gitu. Kalau ada yang bilang gitu terus menyelesaikan banyak hal, jangan percaya gitu. Kenapa? Karena kemungkinan besar nggak begitu nanti hasilnya. Nah, coba gitu, cek aja. Misalnya tuh saya ngambil Wardah kayak gitu ya. Nah, dia jelas kayak gitu. Dia jelas ngambil dia ngambil market kategori industri kecantikan kayak gitu. Dia nggak bermain di makanan, dia nggak bermain di yang lain-lain. Dia pokoknya fokus di kecantikan. Udah itu doang kayak gitu. Ya kan dia nggak melebar ke sana kemari. Nah, pertanyaan-pertanyaan sederhana yang bisa kita tanyakan ketika kita mau memilih salah satu industri adalah
ini ada beberapa pertanyaan ya. Saya bermain di industri apa? Kayak gitu. Spesifiknya subkategori atau industri mana? Terus di industri ini saya menyelesaikan masalah apa? Oh, jerawat. Oh, komedo. Oh, apa tadi? Jenggot, misalnya kayak gitu. Terus orang yang punya masalah itu siapa? Siapa target market yang saya bantu yang memiliki masalah tersebut? Kayak gitu. Terus pertanyaannya adalah apa harapan target yang membutuhkan produk tersebut kayak gitu. Dia harapan jangka pendek, keinginan gitu, sorry, bukan harapan. Keinginan jangka pendeknya tuh apa? Atau harapan jangka panjangnya tuh apa kayak gitu. Dampak jangka pendek, dampak jangka panjangnya apa ketika pakai produk ini? Kalau dikonsumsi gimana? Kalau dipakai gimana? That's the question. Kayak gitu. Nah, contohnya yang paling sederhana di sini ya. Saya ngambil contoh banget. Paling gampang gitu ya. Nanti Anda bisa, teman-teman bisa merefleksikan kayak gitu, mencoba introspeksi lah, introspeksi kayak apa aja. Merefleksikan ke bisnisnya masing-masing, ke brandnya masing-masing. Sebenarnya saya bermain di mana kayak gitu ya. Misalnya nih, ini ada artis Korea nih, kayak gitu ya. Kita sebut sebagai pokoknya industri kecantikan. Industri kecantikan ini kan banyak ya. Bamba ini namanya Pak Boyong kalau ada yang tahu. Nah, si Pak Boyong ini itu kan dia macam-macam cantiknya kan ada bibirnya, ada apa nih namanya, giginya, ada kulitnya, matanya, rambutnya. Ya kan ada banyak banget apa namanya di sekitar yang bicara kecantikan tuh jadi banyak kayak gitu. Belum kita ngomong apa namanya bajunya gitu, misalnya fashionnya gitu. Itu juga bagian dari membuat orang jadi lebih cantik kan kayak gitu. Walaupun dia nanti industrinya lebih fokus di fashion. Nah, di industri kecantikan itu ada banyak gitu masalahnya, ada subkategorinya. Tadi saya balik lagi. Oh, ternyata dari kecantikan itu ada satu masalah. Apa? Masalah kulit misalnya kayak gitu. Tadi ada jenggot, ada kulit, ada gigi, ada apa lagi? Ada rambut kayak gitu. Itu semuanya terkait kecantikan. Ah, kita pilih salah satu, yaitu apa? Kulit kayak gitu. Kulit aja. Udah nggak usah terlalu ribet-ribet. Pokoknya kulit kayak gitu. Oh, ternyata ada banyak juga nih. Dari kulit kita turun, ada banyak sebenarnya selain jerawat. Tadi kan saya sudah sebut tuh tadi. Ada komedo, ada keriput, ada mata panda, ada apa lagi ya saya nggak apa lah ya. Masalah-masalah kulitnya cewek, hitam lah, kusam lah, apalah. Kayak gitu kira-kira. Nah, saya pilih salah satu. Kayak gitu ya, spesifik lagi-lagi. Brand saya spesifik. Saya harus menyelesaikan masalah yang spesifik kayak gitu. Ya apa? Masalahnya jerawat kayak gitu. Oke, jerawat. Sip. Kayak gitu. Saya udah punya masalah spesifik di subkategori industri yang spesifik yaitu kecantikan kulit dan masalah jerawat. Kayak gitu. Nah, setelah itu saya udah tahu saya mau nyelesain masalah apa. Saya punya solusi apa. Terus pertanyaan yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah siapa target market saya? Oh, saya definisikan paling sederhana mahasiswi. Mahasiswa itu kira-kira cewek gitu ya, mahasiswi lah ya, bukan mahasiswa. Dia cewek, umur kira-kira 18 sampai 25 lah, itu disebut mahasiswi kayak gitu ya. Let's say kayak gitu kira-kira. Nah, pertanyaan berikutnya si mahasiswi ini dia punya masalah apa gitu atau dia punya keinginan apa kayak gitu. Oh, dia pengen kulitnya itu bebas jerawat kayak gitu. Pengennya kulitnya tuh mulus gitu, nggak pernah muncul jerawat lagi sepanjang hidupnya sampai mati. Misalnya kayak gitu, kulitnya tuh bebas jerawat. Oke, kulit bebas jerawat itu kan fungsional ya. Maksudnya pakai obat hilang, pakai makan kenyang, minum nggak haus, itu fungsional. Tapi pertanyaan kita yang tadi ini balik lagi ke sini, apa dampak jangka panjang atau kayak dampak emosional gitu yang bisa dirasakan ketika orang itu dapetin produk kita, dia merasakan produk kita, manfaat produk kita tuh didapetin. Terus apa dampaknya? Nah, kalau saya coba definisikan lagi, dia tuh pengen cantik biar kalau di foto di media sosial atau dia selfie gitu itu kelihatan cantik kayak gitu, terlihat cantik di foto atau di media sosial. Misalnya kayak gitu. Nah, itu playing field kayak gitu. Nah, ini semua playing field. Jadi playing field itu kan kalau kita bahas playing field itu tempat bermain. Tempat bermain itu tadi semuanya. Siapa saya bermain bola apa? Bola itu tadi subkategori industrinya, masalahnya kayak gitu ya, industrinya kayak gitu. Terus siapa yang main? Nah, siapa yang dimainkan ya gitu ya. Oh, ternyata target marketnya mahasiswa gitu. Apa harapannya? Apa dampaknya terhadap orang yang menggunakan produknya? Nah, itu semua playing field gitu. Saya coba apa namanya sederhanakan gitu. Kalau ini kan sebenarnya saya ngambil inspirasinya dari Pak Budi Isman. Pak Budi Isman bilang playing field itu ya sekedar kategorinya aja industri, subkategori industri, lalu masalah selesai gitu. Tapi saya berpikir bahwa playing field itu ya semuanya gitu ya. Yang main, nggak cuma lapangannya gitu, tapi yang mainnya gitu, sama bolanya kayak gitu. Nah, itu semua playing field kayak gitu. Saya coba sederhanakan gitu lah, gampangnya gitu. Nah, sekarang coba kita refleksi gitu ya teman-teman kayak gitu.
saya itu punya bisnis somai. Somai saya tuh buat dampaknya apa buat yang pakai? Siapa yang butuh somai? Saya tuh punya bisnis saya tuh daster. Daster yang saya bikin buat ibu-ibu itu dampaknya apa? Buat apa namanya? Yang pakai itu ibu-ibu yang kayak gimana modelnya? That's it. Kayak gitu. Saya punya bisnisnya itu misalnya gelas kayak gitu. Saya bikin bisnis gelas. Gelas saya itu apa namanya? Memberikan dampak apa? Siapa yang butuh gelas kayak saya? Apakah rumah tangga, kafe, kayak gitu, atau restoran, atau rumah tangga orang kaya, rumah tangga orang menengah, kayak gitu. Kita perlu definisikan kayak gitu. Ini jenis gelas yang kayak gimana, ini dampaknya apa buat orang yang pakai gelas itu. Ya, sip, kayak gitu. Nah, itu semua playing field yang kita harus definisikan. Tanpa mendefinisikan itu, akan sulit membangun brand. Saya belum bilang ngomongin soal nama, saya belum ngomongin soal diferensiasi whatsoever, kayak gitu. Tapi kalau tanpa itu, saya yakin brand kita akan sulit berkembang gitu. Kenapa? Karena kita sendiri kesulitan mendefinisikan what is our value kayak gitu. Kita sulitan mendefinisikan what is our strength gitu. Kita sulit mendefinisikan saya bermain di mana, lebih tepatnya di sini. Kalau playing field, saya bermain apa dan bermain di mana. Kayak gitu. Kalau kita masih kesulitan menjawab ini, berarti kita masih punya PR. Tapi kalau kita sudah punya jawaban, oh saya tuh bermain di sini, target market saya ini, dampaknya ini, manfaatnya ini. Oke? Berarti kita bisa move on ke ke poin berikutnya. Kira-kira gitu, ke poin berikutnya. Ya, itu kira-kira soal playing field kayak gitu. Orang bisa sebut juga core business lah atau apalah kayak gitu. Saya mencoba menyederhanakan, kasih istilah aja ini playing field kayak gitu. Oke, that's it. Itu cara tentang spesifik brand spesifik, menyelesaikan masalah spesifik di target market yang spesifik dan memberikan solusi yang spesifik. Nah, soal solusi yang spesifik kayak gitu ya, soal solusi yang spesifik. Nah, kita dalamin lagi di poin kedua, yaitu menemukan diferensiasi kayak gitu. Menemukan diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Kayak gitu. Diferensiasi itu adalah sesuatu yang membuat diri kita itu berbeda dibanding yang lain. Diferensiasi itu sesuatu yang membuat brand kita, membuat produk kita itu stand out gitu. Atau bisa dibilang unik dibanding yang lain kayak gitu. Kita memberikan solusi yang unik, kita memberikan kita mempunyai kekuatan yang unik sehingga sehingga market kita itu memilih kita berbasis itu kayak gitu. Nah, ini biasanya masalah kebanyakan UKM kayak gitu ya. Jadi jualannya apa? Baju. Bajunya buat apa? Ya baju buat dipakai. Ini jualan apa? Topinya buat siapa? Ya buat semua orang. Semua orang bisa pakai topi itu. Nah, itu tuh. Jadi karena playing field-nya nggak jelas, kayak gitu ya. Karena playing field yang tadi poin pertama dia tidak mampu mendefinisikan secara detail, otomatis produknya juga jadi tidak detail. Jadi dia nggak butuh produk yang kayak powerful banget, punya kekuatan lebih, punya keunikan, nggak perlu gitu kan, merasa tidak perlu karena ya dari awal dia terlalu umum gitu. Tapi kalau kita memiliki market yang spesifik, kita menyelesaikan masalah spesifik, berarti kita jadi bisa mendefinisikan sebenarnya apa sih yang sebenarnya benar-benar dibutuhkan sama market, apa sih keinginan yang belum diselesaikan sama yang terselesaikan di benak market, apa sih masalah yang masih menggelayuti market kita kayak gitu, dan kita bisa selesaikan dengan cara kita sendiri, dengan cara kita yang unik, yaitu namanya diferensiasi. Kayak gitu. Jadi sesuatu yang hanya dimiliki oleh kita atau kita itu paling kuat bermain di sana kayak gitu. Nah, itu yang disebut dengan diferensiasi. Makanya ada kenapa kita harus berbeda gitu ya. Karena membuat diri kita itu jadi terlihat kontras dibanding yang lain kayak gitu. Nah, misalnya ini ya. Misalnya Anda bendera Jepang gitu ya. Bendera Jepang. Bendera Jepang itu adanya warna apa? Putih merah atau merah doang? Gitu. Kelihatan kontras nggak warna merahnya? Iya, karena dia dikelilingi warna putih kayak gitu. Iya nggak? Atau bendera Indonesia juga sama gitu ya. Ada kanan, ada itu. Kelihatan dia kontras kayak gitu. Nah, kontras tuh membuat diri kita tuh terlihat berbeda. Kalau kita punya layanan yang berbeda, kita punya fitur yang berbeda, kita punya keunikan yang berbeda, itu membuat orang lain tuh menjadi warna putih dan kita menjadi merah sendirian. Kira-kira gitu, itu kontras kayak gitu. Nah, kalau kita punya kekuatan yang berbeda dan unik, itu penting banget, itu membuat orang lain itu menjadi biasa aja, dan sementara kita tuh jadi keren sendiri gitu. Saya dari dulu tuh saya cari quote gitu.
Yang penting tuh sebenarnya berbeda, nggak harus keren-keren banget. Makanya kata kuncinya tuh diferensiasi. Diferensiasi tuh different, berbeda. Bukan, wah kamu tuh yang terbaik. Nggak selalu gitu. Nggak selalu kita tuh harus jadi yang terbaik. Yang penting tuh kita beda. Nah, saya suatu saat gitu, saya mencari-cari inspirasi gitu, tiba-tiba saya dapetin quote ini dari Bang Panji Pragiwaksono. Itu dia pernah bilang gini, dia pernah bilang, sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kayak gitu. Kalau sedikit lebih baik itu berarti diferensiasi kita sama dengan yang lain, tapi kita kayak kualitasnya lebih bagus. Gitu. Nah, dibanding kualitas kita lebih bagus, sebenarnya kualitas kita yang penting bagus aja cukup gitu. Tapi kita beda, kalau di sana kelebihannya A, kalau kita kelebihannya B. A itu udah beda. Kayak gitu. Nah, apa bedanya Anda dibanding yang lain? Cari kayak gitu. Nah, menemukan diferensiasi ini dia sifatnya kayak discovery gitu. Dia bukan sesuatu yang kayak kamu temukan di tempat yang di mana-mana terus kamu dapat, oh, inspirasi ini saya dapat, kita bisa dapetin diferensiasi yang bagus. Enggak begitu. Cari diferensiasi itu sesuatu yang kita bisa cari dalam diri kita sendiri. Kita tanya sama market kita, kayak gitu, sama mereka, apa sih sebenarnya yang kamu cari? Apa sih yang sebenarnya kamu butuhin? Kayak gitu. Begitu kita tahu jawaban itu, terus kita merefleksikan pada diri kita, kayak gitu. Nah, sebenarnya saya bisa menyelesaikan masalah apa ya? Apa yang bisa cara saya menyelesaikan masalah tersebut, tapi khas saya, nggak sama dengan yang lain. Nah, itu namanya diferensiasi, kayak gitu. Sesuatu yang berbeda, gitu, nggak harus jauh lebih baik, nggak, biasa aja, tapi beda dengan yang lain. Itu diferensiasi. Ya, oke, ini poin yang kedua. Berbeda juga artinya memberi opsi dan alasan untuk market memilih. Nah, ini juga penting gitu. Kalau kita beda ya, market tuh jadi punya, kalau di sana A, yang kalau di sana B, yang di sana C, kayak gitu. Jadi kita bertarung dengan value kita, bukan lagi bertarung sama harga. Jadi kalau misalnya nih kompetitor, dia harganya dijatuhin, ada kompetitor jatuhin. Kalau kita stres, duh gimana nih orang-orang pada turunin harga, masa aku nggak nurunin? Nanti kalau aku nggak nurunin, yang lain pada nggak beli sama saya. Yes, kalau itu terjadi, Anda berarti belum punya diferensiasi. Bisa dijatuhin harganya sama kanan kiri. Tapi kalau Anda itu punya value, kalau Anda itu punya suatu keunikan yang beda dengan yang lain, Anda jadi gak peduli sama orang. Oh, kamu turun harganya turun apa-apa. Kalau saya kan begini, gitu. Kalau saya, oke, boleh. Kamu harga 12.000. Kalau saya 20.000, tapi harganya begini. Oh, boleh. Kamu harga 100.000. Saya harganya 300.000, tapi saya A, tapi saya B, tapi saya C. Tapi kan belum banyak yang kenal sama kita, Mas. Ya udah, makanya promosi, ya gitu ya. Salah satunya nanti promosi kita bahas di poin kelima. Tapi kira-kira kayak gitu. Gitu. Jadi kalau apa ya bahasa saya? Kalau kita aja gitu ya, tidak memberikan opsi kepada market, lalu kita sendiri yang menurunkan harga gitu, atau kita sendiri yang tidak memberikan opsi. Nah, produk saya sama dengan yang lain, tapi saya lebih murah kayak gitu. Itu yang rusak brand kita gitu. Yang rusak tuh bisnis kita. Kenapa? Karena kita jadi susah ngebangin bisnis kita. Karena ya susah kan, gimana caranya? Coba kalau profitnya terlalu kecil, kita bisnis nggak punya ruang gerak yang cukup untuk bermanuver. Mau marketing susah, mau promosi susah, ya nggak? Kayak gitu. Susah mau ngapa-ngapain. Kenapa? Karena profitnya sedikit kayak gitu. Dan akhirnya nanti ujung-ujungnya ngeluh kayak gitu. Banyak juga tuh orang-orang pada ngeluh di marketplace gitu kan. Wah, jualan produk, wah, yang penting produknya aja tuh nggak peduli diferensiasi tuh. Biasanya di marketplace tuh surganya produk-produk tanpa diferensiasi. Saya nggak bilang semuanya ya, tapi banyak banget produk-produk tanpa diferensiasi di sana. Nah, coba ya kalau dari situ gitu ya, banyak tuh UKM udah main di sana, misalnya baju atau apalah ya, macam-macam lah industrinya. Biasanya orang Indonesia tuh 3 pilihannya, craft, food, fashion. Nah itu aja tuh orang Indonesia tuh kebanyakan itu. Kalau Anda di sana ya hati-hati karena pasti banyak banget pesaingnya. Nah main di sana, wah tadinya omset saya bagus kayak gitu ya. Terus ketika berapa lama kompetitor mulai banyak, harganya murah-murah, saya turunin harganya. Saya turunin sampai margin saya tipis banget. Begitu margin saya tipis, saya bingung nih, akhirnya tinggal ngeluh doang. Kenapa? Karena yang dipertarungkan itu bukan value-nya. Yang dipertarungkan dalam produk dia itu bukan diferensiasinya, tapi harganya gitu. Nah, kalau kayak gitu, wah susah kayak gitu. Makanya kalau kita punya diferensiasi, ya teman-teman, kalau teman-teman punya diferensiasi produk Anda, punya diferensiasi di jasa Anda, itu membuat diri Anda itu menjadi keluar dari jebakan komoditas kayak gitu. Apa itu komoditas? Produk-produk yang semuanya sama dibanding yang lain, itu misalnya cabai, sayur, kayak gitu ya, bawang, itu kan komoditas semua. Tapi kalau cabai diolah jadi bubuk-bubuk cabai bisa dibawa-bawa kemana-mana, itu jadi brand apa? Bon cabai, ya nggak? Nah, itu kalau teman-teman sekedar menjual
cabai atau bubuk cabai itu komoditas, tapi dikemas, dibikin kemasan yang bagus, handy, bisa dibawa kemana-mana, kecil, jadi pohon cabai itu jadi brand. Jadi kenapa? Karena dia punya diferensiasi, bahkan diferensiasinya cuma loh itu, saya bilang cuma loh. Diferensiasinya bukan di produknya, diferensiasi dia di fungsinya. Dan memang salah satu ambil diferensiasi, kita nggak harus diferensiasi itu kayak produknya lebih bagus daripada yang lain, nggak masalah. Gitu. Produk kita boleh sama, tapi fungsi kita beda. Itu bisa jadi, kayak gitu. Bisa jadi diferensiasi yang kuat buat bisnis kita. That's it, kayak gitu. Oke. Nah, kemudian perbedaan yang menjadi alasan pembelian bisa menjadi keunggulan bersaing atau unique selling proposition, kayak gitu ya. Nah, ini yang biasa sebut unique selling proposition nih Pak Budisman. Kayak gitu ya. Tanpa perbedaan, produk yang kita jual beli hanya sekedar komoditas. Nah, ini yang tadi saya bilang komoditas. Kalau kata Mas JST Budi, dia bilang brand tanpa diferensiasi hanyalah komoditas yang dilabeli. Kayak gitu. Catat ya, brand tanpa diferensiasi hanyalah komoditas yang dilabeli. Jadi kalau bisnis kita, produk kita, layanan kita, jasa kita, apapun produk Anda atau diri Anda sendiri, kalau lagi bangun personal brand, itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan dibanding orang lain, tidak memiliki kekuatan dibanding orang lain, Anda jadi ya biasa aja kayak gitu. Itu cuma komoditas aja, nggak menarik kayak gitu. Anda terjebak pada komoditas, tidak menjadi sebuah brand yang spesifik, menyelesaikan masalah spesifik. Kira-kira kayak gitu. Nah, cara menemukannya gimana? Tadi saya bilang, Anda yang perlu Anda lakukan adalah discovery saja. Pertama riset dulu apa sih yang dicari dari apa sih yang dicari dari masalah market kayak gitu, apa solusi yang dicari, apa masalah yang ingin diselesaikan, kayak gitu, cari dari kompetitor terdekat boleh, kayak gitu, cari kebutuhannya, gali, lalu cari kebutuhannya, cari masalahnya, lalu gali dari diri Anda. Anda punya resource apa, Anda punya kehebatan apa, Anda punya keunikan apa, Anda punya skill apa yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. That's it. Itu cara kita menemukan diferensiasi. Oke, itu. Yang kedua, lama nggak sih? Takutnya kelamaan. Ya, terus caranya gimana nih? Saya bisa nyaranin kayak gitu ya. Ini salah satu cara metode paling umum gitu. Anda bisa searching sendiri di Google, Scamper, kayak gitu. Itu substitut, bisakah diganti bahan baku misalnya. Misalnya ada produk apa gitu ya. Oh, yang lain tuh bahan bakunya pakai bahan bakunya pakai tepung. Kalau saya pakai kerikil misalnya gitu. Atau oh yang lain tuh tepungnya tepung gandum. Kalau ini gluten free misalnya kayak gitu ya. Kalau ini yang sana kalau ini gluten free jadi bisa dimakan sama orang-orang misalnya autis kayak gitu. Nah, itu berarti substitut, ganti bahan bakunya kayak gitu. Dan kalau bahan baku itu bisa dijadikan diferensiasi yang kuat, oh yang lain cuma bakso yang biasa, kalau ini bakso yang pedas, oh ini bakso yang manis atau bakso yang bikin kamu beruntung misalnya kayak gitu, apapun karena perbedaan bahan bakunya kayak gitu. Nah, itu tuh berarti cara substitute kayak gitu. Atau combine kayak gitu ya. Oh, kalau ini kombinasi antara api dan tanah jadinya rasengan. Jadi rasengan. Antara angin dan apa gitu ya. Misalnya oh kalau kursi saya ini kuat banget ya, dia kombinasi antara aluminium sama kayu gitu. Kayunya membuat indah, aluminiumnya bikin kuat, combine. Misalnya kayak gitu. Terus adaptasi, apakah ada yang harus diadaptasi gitu? Atau misalnya adaptasi itu kayak Anda pernah lihat nggak sofa-sofa yang diambil atau digunakan dari ini bahan bakunya tuh dari bekas tong-tong bekas tapi dijadikan sofa. Nah, itu adaptasi. Itu adaptasi kayak gitu. Kayak kira gitulah. Atau modifikasi, apakah ada bahan, bentuk, proses yang perlu dimodifikasi? Oh, misalnya kalau dulu yang paling umum lah ya. Kalau dulu warkop gitu ya. Warkop itu tempat orang nongkrong, ngobrol kayak gitu ya. Itu sekarang bukan warkop lagi. Kalau sekarang kafe itu tempat orang kerja, tempat orang kantor, tempat orang nongkrong seharian gitu. Diperdalam lagi nggak sekedar kafe, namanya sekarang coworking space ya kan. Nah, kira-kira gitu itu modifikasi kayak gitu. Nah, put another use tadi sama hampir mirip-mirip tadi. Eliminate itu dihilangkan gitu. Ada yang kita hilangkan. Oh, yang tadinya ini menyediakan A tapi tinggal lagi disediakan, tapi itu jadi produk yang baru sama sekali. Misalnya Anda tahu ada mukena sekarang itu mukena yang ada yang nggak ada kepalanya gitu. Nah, kenapa ada mukena yang nggak ada kepalanya? Karena ada market di sekarang kebanyakan banyak orang yang sudah pakai kerudung gitu. Kalau dikasih
kasih kupluk lagi itu kayak numpukin gitu. Dan kadang-kadang bau misalnya. Nah, itu dihilangin dan cukup udah ada kerudungnya pasti nutup aurat dan ya udah itu dieliminate. Itu jadi mukena yang baru sama sekali kayak gitu. Nah, itu eliminate kayak gitu. Atau reverse kayak gitu, atau idenya dirubah lagi atau disusun ulang kayak gitu. Yang tadi A terus B terus C sekarang jadi C terus B terus A kayak gitu. Misalnya atau misalnya kayak apa namanya? Kalau dulu pot itu selalu di atas tanah, sekarang ada pot yang vertikal gitu. Itu dibalik kayak gitu, di reverse kayak gitu idenya. Nah, kira-kira gitu. Itu bisa dari sana kayak gitu, bisa dari sana diferensiasi yang Anda bisa cari untuk bisnis Anda sendiri. Kira-kira gitu. Ya ini tanpa diferensiasi apa bedanya produk Anda dengan komunitas biasa? Ya tadi kira-kira gitu ya, mirip-mirip sama quote-nya yang dari Mas Jaya Setiabudi. Oke. Yang ketiga, memilih nama merek kayak gitu. Memilih nama merek. Teman-teman, tadi ya, yang namanya brand adalah merek plus value kayak gitu. Kalau tadi kita bahas value-nya kayak gitu. Yang tadi kan kita bahas value nih. Bahas value yang itu adalah Anda menyelesaikan masalah apa, lalu masalah Anda diselesaikan dengan diferensiasi apa. Itu value kan? Ya enggak? Itu value kan? Nanti setelah dikonsumsi akan atau dibeli, dipakai, akan menghasilkan persepsi. Itu value kan? Oke. Kita bahas sampai value tadi, dua tadi. Nah, sekarang kita move on dari value ke merek. Kayak gitu. Merek apa yang jadi cocok buat bisnis Anda? Merek apa yang bisa membuat bisnis Anda itu menjadi lebih keren? Membuat bisnis Anda tuh menjadi apa ya? Bernilai kayak gitu. Jadi hati-hati teman-teman. Cara kita milih nama itu akan mempengaruhi nilai terhadap bisnis kita juga di dalam kepala orang gitu. Value bisnis kita itu salah satunya ditentukan tidak sekedar dari kualitas produk, tidak salah satunya nggak jauh itu, tapi juga ditentukan oleh cara kita menamakan bisnis kita sendiri kayak gitu. Kalau nama yang kita pakai itu terlalu umum kayak gitu ya, terlalu apa namanya, terlalu apa bahasa saya, terlalu sama dengan yang lain, kayak nggak ada bedanya dengan yang lain, itu juga ya jadi sama gitu, nanti jadi komoditas juga, hati-hati. Jadi komoditas itu bisa dari mulai produknya, bisa dari kualitas produknya, bisa diferensiasinya juga itu juga komoditas, semua orang sama kelebihannya, bisa juga nama Anda sendiri itu komoditas gitu. Kenapa? Karena Anda menggunakan kata-kata yang terlalu umum, menggunakan kata-kata yang terlalu sama dengan yang lain. Misalnya Rahayu, Rosso, apalagi Pasundan, apalagi ya. Ya nama-nama yang kayak udah biasa-biasa gitu. Terus nama yang bagus tuh kayak gimana? Nama yang bagus tuh kira-kira unik dan simple kayak gitu. Nah ini tentang milih nama merek ini saya ngambil banget materinya dari Mas Jaya Setiabudi kayak gitu. Ada di brand for UKM kayak gitu. Branding for UKM satu materinya beliau. Nah ini saya ngambil dari situ. Milih nama merek unik dan simple. Kata kuncinya gitu. Unik dan simple. Unik dan simple itu artinya bisnis Anda tidak lebih dari 5 suku kata, maksimal 5 suku kata ya, 5 suku kata, nggak boleh lebih dari 5 suku kata, kayak gitu. 5 suku kata itu contohnya gampang, buka lapak 4, Tokopedia, itu Tokopedia 5, kayak gitu ya. Jadi kalau Anda coba sekarang kalau nggak percaya cari datang ke Indomaret kayak gitu ya, atau pergi ke jalan-jalan besar, cek kalau ada nggak brand besar yang namanya panjang, nggak ada saya jamin 1.000.000%. Kalau ada itu kesalahan kayak gitu atau nggak ngerti tentang apa namanya cara bikin brand kayak gitu. Kemungkinan besar brand besar itu namanya kecil-kecil, pendek-pendek, 4, 3, 2 kayak gitu, maksimal 5 suku kata. Nah, kalaupun Anda mau 2 kata, saya sarankan tetap maksimal 5 suku kata. Jadi maksimal 2 kata, maksimal 5 suku kata. Boleh dua-duanya, boleh disatuin, boleh satu kata. Jadi satu kata 5 suku kata boleh, satu kata 3 suku kata boleh, terserah. Misalnya nih ya, Daihatsu, satu kata. Daihatsu 3. Asus 2. Oreo itu 2. 3, sorry. Biore itu 3. Kayak gitu. Redial, 3. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi 3 suku kata sampai 5 suku kata, maksimal 2 kata. Nggak boleh lebih ya. Satu. Yang kedua itu simple ya, simple. Unik artinya tadi tidak sama dengan yang lain. Cari pokoknya usahakan sesuatu yang beda gitu, jangan sama dengan yang lain.
kayak gitu. Masih ingat kemarin ya baru anget tuh kasusnya Bensu tuh. Gagal si Bensu apa namanya maruk banget, udah mereknya orang, bisnisnya orang di copy paste, namanya pengen dirampas lagi. Tapi ya wajar juga kenapa dia mau ngerampas merek itu gitu. Kenapa? Karena dia namanya udah Bensu gitu. Walaupun awalnya Bensu Jono, terus si Ruben Onsu pengen juga ngambil Bensu karena Bensu itu nama yang simple, ya nggak? Itu unik gitu. Itu unik. Satu unik, Bensu nggak sama dengan yang lain. Dia simple, enak didengar, mudah, nggak bakal salah orang kayak gitu. Dan itu terkait sama dirinya sendiri, Ruben Onsu, ya nggak? Jadi wajar aja sebenarnya si Ruben tuh mati-matian kayak gitu. Saya sampai tingkat kasasi, bayangin. Tingkat kasasi, men. Mertua saya tuh hakim, jadi saya tahu persis. Tingkat kasasi itu 3 tingkat, dan itu lewat perdebatan panjang itu. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan Mahkamah Agung kayak gitu. Itu kalau masih nggak terima lagi PK atau peninjauan kembali, itu saya tahu persis betapa ribetnya proses itu. Jadi apa namanya, dia nafsu banget itu, walaupun akhirnya gagal juga terus dibully habis-habisan. Ya, kayak gitu ya. Nah itu juga sama. Jadi kalau merek yang unik itu orang lain tuh nafsu loh nyamain sama kita kayak gitu. Itu artinya memang kuat gitu. Jadi jangan salah loh. Nama yang bagus itu bisa jadi leverage banget buat brand kita. Kayak gitu. Dan nama yang bagus lagi-lagi juga itu jadi intangible asset. Itu jadi sesuatu yang apa namanya, kita miliki tapi nggak ada bentuknya, intangible gitu. Dan itu bisa dijual, bisa mahal banget hasil apa harganya kalau intangible asset itu. Bayangin nggak keluar modalnya tuh secara aset nggak ada tapi bisa dijual, kan keren banget. Itu intangible asset. That's it. Gitu ya. Nah, yang setelah itu, kalau Anda sudah punya nama nih, saya sarankan ditanyain sama sebanyak mungkin orang, ya, let's say 20, 30, 50 orang gitu ya. Coba sebutkan, diucap gitu, merek Anda tuh diucap gitu, diucapin. Setelah diucapin, itu apa namanya, coba suruh teman Anda atau orang yang dengerin itu, kalau bisa yang sesuai dengan target marketnya, tulis ulang, kayak gitu. Tulis ulang. Misalnya nih ada peserta nih, namanya Rifki Putra Mahendra, kayak gitu. Tolong tulis nama saya, Rifki Putra Mahendra. Kira-kira salah tulis gak orang? Kayak misalnya kayak gitu ya, misalnya. Gitu. Misalnya Daihatsu. Coba sebut Daihatsu ke 50 orang, kira-kira kesalahannya berapa persen dari 50 orang itu? 1, 2 orang, 3 orang? Gitu. Kalau semakin dekat dengan 100 orang, berarti semakin kecil kemungkinan nama Anda salah tulis. Kayak gitu. Gak boleh salah tulis. Nama itu gak boleh salah tulis. Merek itu gak boleh salah tulis. Kenapa? Karena orang itu sekarang mencari tahu kita dengan cara nulis, iya nggak? Browsing, dia akan cari di Google Map, dia akan cari di Instagram, cari di Marketplace misalnya, atau cari di Google, ya nggak? Kalau nama kita salah, itu akan diarahin ke yang lain. Kalau diarahin ke yang lain, sayang banget kayak gitu. Kita kehilangan pembeli potensial, kita kehilangan customer potensial. Yang bisa aja dia jadi market yang loyal sama kita. Cuma gara-gara apa? Nama yang salah tulis. Jadi pastikan nama Anda itu selain unik dan simpel, tidak salah tulis. Kalau nama Anda kemungkinan salah tulisnya masih besar, masih di atas 10%, kayak gitu, saya sangat saran ganti aja. Kayak gitu. Ganti aja. Kenapa? Susah, serius. Susah ngebangin brand yang namanya aja salah tulis. Susah, itu bakal bottleneck kayak gitu. Ngebangun brand tuh panjang, ya tadi panjang, lama, mahal. Mahal banget coba bayangin. Bikin promosi mahal, bikin marketing mahal, bikin video mahal, bikin company profile misalnya mahal, kayak gitu. Bikin logo mahal, semuanya mahal gitu. Terus Anda bikin logo, Anda bikin bangun brand, tapi itu semua dibayar untuk membesarkan nama brand yang kemungkinan orang salah tulis. Wah, sayang banget. Anda buang-buang duit untuk sebuah kesia-siaan kayak gitu. Jadi saya sangat saran, jangan pastikan di bawah 10% yang salah tulis. Kalau bisa di bawah 5%. Kalau itu begitu, benar-benar begitu terjadi, orang yang salah tulis, berarti nama merek Anda sudah oke tuh, sudah punya apa namanya masa depan lah kayak gitu. Karena orang nggak salah tulis. Kira-kira gitu ya. Jadi merek Anda unik, berbeda, dan simpel, tidak terlalu panjang, disarankan tidak lebih dari 5 kata, merek pusat, tidak ada yang menggunakan nama umum yang ribet. Oke, kira-kira gitu. That's it. Jadi nama merek kira-kira gitu ya. Anda pastikan dia unik, simple, nggak lebih dari 5 kata, dan tidak salah tulis. Oke? Tidak salah tulis. That's it. Itu tentang bikin merek. Oke, kita skip. Lanjut. Membuat brand identity. Nah, setelah kita udah punya nih merek, kita
udah tahu value apa yang kita mau bangun, kita udah punya subjek yang jelas untuk sifat bisnis kita itu, value bisnis kita mau disematkan sama merek apa, itu udah oke, itu udah keren. Udah bagus semuanya oke. Lalu apa? Harus dikasih baju dong, kayak gitu. Misalnya saya nih ya, lagi ngomong, nggak kelihatan nggak pakai baju, itu tiba-tiba value saya juga jatuh, ya nggak? Ambruk value diri saya. Kenapa? Karena si Dewan Saru nggak pakai baju misalnya, Oso Live nggak pakai baju. Ya karena persepsi orang itu terbangun dari bungkus. Mau nggak mau, suka nggak suka, gitu. Don't judge the book by its cover. Ya tapi impression pertama itu dari cover gitu, nggak bisa dari isi, orang nggak kebaca, ditutup lagi kan, belinya di Gramet. Wah, diplastikin, nggak bisa dicek kan, barangnya sama gitu. Orang itu nggak akan pernah beli produk Anda kalau dia nggak lihat iklan Anda. Orang itu nggak bakal lihat iklan Anda kalau dia itu nggak ngelirik iklan Anda. Orang itu nggak akan ngelirik iklan Anda kalau iklan Anda nggak menarik. Kalau bungkus Anda nggak menarik, coba sekarang. Sering nggak di minimarket atau di supermarket Anda lagi belanja gitu, bulanan, harian, apapun, kita lagi belanja jalan kayak gitu. Tadinya ada nggak pengen beli sih, tapi bagus gitu ya kan. Itu kenapa? Karena itu kemasan, itu brand identity yang bagus. Itu sesuatu yang bagus, menarik dan segala macam. Itu brand identity. Dan brand identity itulah yang menentukan apakah produk kita itu mau dibeli atau enggak. Yang membuat apakah market itu tertarik apa enggak. Kenapa? Karena brand identity kayak gitu. Jadi kalau brand identity kita nggak kita siapkan kayak gitu, ya value kita juga susah kebangun. Kenapa? Karena kita nggak ada bungkusnya gitu. Karena nggak ada sesuatu yang kita bangun di bungkusan tuh, kita nggak ada. Gimana caranya? Ya kan? Nah, itu yang disebut dengan brand identity. Ya, terus brand identity yang dibutuhkan sama brand saya apa aja sih? Ya, Sid? Ya kan? Pasti pertanyaannya itu. Pasti deh. Dan itu wajar lah. Kayak gitu. Nah, setidak-tidaknya kita bisa bagi, kayak gitu ya, bagi brand identity itu dari 3. 1 visualnya, 2 auditory-nya, 3 olfactory. Visual itu ya tahu ya, visual yang kelihatan gitu, yang bisa dilihat sama mata kita. Warnanya, logonya, desain visualnya. Desain visual itu bisa apa aja? Packaging, akun sosmed kita, website kita, itu semuanya desain visual. Kayak gitu. Jadi, Anda misalnya ini ya, Anda bikin all shop kayak gitu, bikin all shop, terus akun sosmednya fotonya masih nggak jelas semua gitu, fotonya jelek-jelek semua, ya orang juga nggak tertarik sama brand Anda gitu. Saya tuh pernah tuh di konsultasiin sama brand owner restoran kayak gitu ya. Bapaknya tuh ya brewokan gitu ya. Terus ya gak ada yang salah dengan brewokan gitu, cuma serem aja sih gitu. Ya, itu kan itu persepsi saya gitu. Jadi di dalam isi sosmed dia gitu, si bapak itu dominan banget, si bapak itu muncul di akun restoran dia gitu. Padahal ya restoran itu harusnya isinya makanan dan orang makan, yang bisa, kalau bisa yang makan yang cantik gitu atau yang ganteng gitu. Jangan bapaknya gitu. Bapaknya sebagai brand owner mah boleh-boleh aja, mau brewokan kayak, mau tatoan kayak, mau kayak gimana kayak, terserah. Cuma iya, kalau yang namanya bungkus gitu itu bukan Anda, kecuali Anda lagi bangun personal branding kayak gitu. Kalau Anda nggak lagi bangun personal branding, ya nggak usah munculin Andanya gitu. Ya enggak, itu juga bagian dari desain visual gitu. Ya enggak, itu bagian dari itu. Kalau emang mau targetnya itu misalnya mahasiswa, ya pastiin yang muncul-muncul di sosmed Anda itu ya kira-kira mahasiswa lah kayak gitu. Atau kalau yang misalnya gini ya, atau tadi ya kita ada iklan Pons, ada produk Pons gitu ya. Biore, Pons itu. Itu kan pasti artisnya tuh artis yang udah cantik duluan, terus jadi apa namanya? Dia dijadiin brand ambassador gitu, terus sok-sokan nyabunan pakai baju itu, pakai produk itu, atau pakai sabun muka itu yang pakai itu. Padahal dia tuh jadi cantik tuh bukan gara-gara produk itu ya. Dia mah cantik aja, atau dia menggunakan banyak produk setelah sekian lama, terus di hire sama Biore, di hire sama apa namanya skincare tertentu. Kamu mau nggak jadi brand ambassador saya? Ya udah cantik dari dulunya gitu. Tapi kan ketika orang lihat iklan kita, ketika kita ngelihat iklan itu di TV misalnya, wah, laut di sini misalnya, kok Cinta Laura sih aku gitu. Siapa tuh namanya? Yang Habibie Ainun tuh? Chelsea Islan. Nah, Chelsea Islan. Nah, si Chelsea Islan gitu ya, dia pakai produk apa gitu misalnya. Oh, cantik. Chelsea Islannya memang udah cantik kayak gitu. Tapi karena kita ngelihat iklan tuh ada Chelsea Islannya, terus ada produknya, oh, kalau pakai produk itu bisa cantik kayak Chelsea Islan kayak gitu. Iya nggak? Ya nggak? Atau misalnya ibu-ibu Bamba gitu ya misalnya,
Anda lihat akun Instagram gitu ya yang jualan-jualan gamis, jualan-jualan himar atau jualan-jualan baju apapun lah ya, mau seksi kayak mau yang syar'i kayak terserah. Tapi ketika ngeliat itu terus dia bilang jual produknya kayak gitu ya. Dia jual produk terus apa namanya? Ada modelnya cantik kayak gitu. Terus kita membayangkan diri kita tuh secantik dia kan. Padahal Mbak enggak, belum tentu. Bisa lebih cantik, bisa enggak gitu, bisa enggak lebih cantik. Tapi kira-kira kita membayangkan diri kita tuh jadi secantik si model ketika kita pakai produk itu kan. Nah, itu sama gitu. Itulah yang brand identity, itu kemasan gitu. Itu membuat orang itu berimajinasi bahwa dirinya tuh akan secantik itu, akan sehebat itu, sesehat itu gitu. Tergantung produknya. Kalau Elmen jadi six pack, jadi ya harusnya six pack dong. Jangan orang yang kamu nasi gendut jadi model ini ya, jadi model brand ambassador Elmen ya, nggak bakal laku Elmennya gitu. Oh kalau minum Elmen nanti malah gendut kan kayak gitu. Itu persepsi gitu. Jadi persepsi itu dibangun dari bungkus. Persepsi itu dibangun dari cover. Nah maka covernya diberesin kayak gitu. Warnanya kayak gitu. Warnanya apa? Bisnis Anda harus sesuaikan gitu. Jadi kalau bisnis Anda nih ya, produknya itu makanan, tapi makanannya bukan makanan-makanan yang sehat, bukan makanan-makanan yang organik kayak gitu, ya jangan pakai warna hijau. Karena hijau itu kesannya alami, sementara warna misalnya Anda jualan ayam goreng, ayam goreng itu nggak ada sehat-sehatnya gitu. Ayam goreng itu ya pasti menghasilkan kolesterol gitu segala macam kan. Tapi dia boleh ngomong enak, dia boleh ngomong renyah, boleh segala macam. Maka jangan pakai warna hijau, pakai warna kuning, pakai warna merah yang memberikan kesan bahagia, memberikan kesan energi, kayak kira gitu. Itu warna, terus logo dari. Nah, lagi-lagi logo ini terkait sama merek juga. Jadi kalau merek Anda bagus, dibikinin logo juga bisa bagus. Tapi kalau dari awal nama mereknya aja susah, jelek dan gak karu-karuan, mau dibikinin logo nanti susah gitu. Orang nggak akan bahasa logonya nggak akan powerful dengan nama merek yang juga jelek. That's it. Karena pasti nama merek itu menjadi bagian dari logo. Hati-hati. Oke. Terus auditori, lagu, jingle. Pernah dengar abang-abang es krim kan lewat depan rumah Anda, tenonet, 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 nonenet. Ah, Anda tahu kan itu brand apa? Ah, itu auditori, lagu atau jingle. Gitu. Atau misalnya kalau saya sebut nih ya, belakangnya itu tumbuh bersama Anda. Pernah dengar nggak kata-kata tumbuh bersama Anda? Bank Mandiri. Terus misalnya ada tahu nang 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 apa? Nah, kalau ada ingat Silver Queen. Santai belum lengkap tanpa Silver Queen kayak gitu. Nah, itu kan ada lagunya kan? Lagunya. Nah, itu nanti slogan. Slogan itu nanti panjang lagi sih. Slogan kita bahas di isi branding roadmap yang workshop lah ya. Yang ini panjangan nanti kita bahas itu. Kira-kira apa namanya? Kira-kira kalau misalnya brand Anda membutuhkan lagu gitu, membutuhkan lagu yang khas untuk disampaikan ke market, ya dibuat kayak gitu. Misalnya tuh, tenenenet, tenenenet, tuh, susu nasional. Ya kalau Anda merasa brand Anda membutuhkan pengingat untuk orang-orang dengan menggunakan suara, ya pakai itu, pakai yang auditory, brand identity auditory. Kalau nggak butuh ya nggak usah, kayak gitu ya. Terus olfactory, aroma penciuman gitu ya. Misalnya Anda datang ke misalnya apa ya? Kalau Anda datang ke bandara gitu ya, dekat-dekat sama roti O gitu, misalnya biasanya tuh ada wangi khusus gitu ya. Wangi makanannya juga tuh kerasa, ada parfum khusus. Nah, itu berarti dia apa namanya? Itu penciuman. Dia pakai parfum tertentu atau pakai buat ini biasanya buat laundry itu biasa juga pakai penciuman atau toko roti, laundry biasa pakai penciuman. Hotel itu biasa butuh parfum khusus agar orang tuh ingat gitu, reminding, aku ingat suasana di sana kayak gitu. Nah, itu akan jadi brand juga yang kuat. Nah, kebutuhan brand Anda belum tentu semuanya butuh gitu ya. Misalnya saya gitu ya. Saya itu agensi branding gitu. Terus saya nggak perlu gitu pakai parfum gitu, nggak penting banget kan. Nggak penting, ini berarti nggak usah kayak gitu, dihilangin aja kayak gitu. Nah, ternyata saya butuh yang di tempat yang lain, misalnya visual jelas. 90% pasti 100% semua brand tapi pasti butuh brand identity visual. Tapi auditory dan olfactory itu pilihan sesuai dengan kebutuhan, ya. Sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira kayak gitu. Ya, butuh semua atau cukup salah satu? Ya, bisa satu aja, visual aja, bisa butuh yang lain-lain. Jadi, secara visual pemilihan warna adalah yang paling krusial karena dia
bagian dari pembuatan brand identity. Karena warna itu nanti turun jadi logo, warna turun jadi kemasan, warna turun jadi web, warna turun jadi sosmed. Jadi warna itu penting banget, jangan sampai salah pilih warna ya teman-teman. Ada nggak sih di sini psikologi warna? Oh, ada nih di halaman 15. Kayak gitu, nanti kita skip dulu. Kayak gitu. Lalu buatan logo kemasan adalah kombinasi dari nama merek, pilihan warna, diferensiasi yang ada miliki, dan produk layanan yang ada tawarkan. Kayak gitu ya. Jadi itu semua dirangkum gitu. Dirangkum jadilah logo, jadilah website, dan segala macam. Perusahaan yang butuh auditori, kalau perusahaan Anda itu teknologi, media, transportasi, kemungkinan butuh auditori. Kayak gitu ya. Kalau yang penciuman, kemungkinan bisnis kuliner, bakery, laundry, industri hospitality, hotel, guest house, itu biasanya butuh sama produk-produk produk-produk brand identity. Oke. Pembuatan panduan sederhana membuat identity brand ya. Satu, pastikan sudah ada nama mereknya ya. Kalau nggak ada nama mereknya kagak jadi itu brand identity. Oke. Makanya namanya harus bagus. Poin ketiga, ingat ya poin ketiga tadi. Jangan sampai salah bikin merek. Yang kedua, pilih warnanya. Terus setelah punya warnanya, tentukan jenis logonya. Kayak gitu. Nanti terus buat slogannya. Slogan itu kayak positioning nanti ya. Kita bahas di branding roadmap workshop aja. Kayak gitu. Jadi slogan yang paling merepresentasikan positioning dan diferensiasi di Anda. Kira-kira gitu. Oke. Jadi jenis logo, ya ini ada logo yang ada maskotnya. Biasanya produk-produk makanan tuh biasanya ada maskotnya. Gitu ya. Ada gambar ayamnya lah, gambar bebeknya lah, gambar orangnya lah. Kayak KFC gitu kan. Kayak misalnya apalagi kalau KFC ada orangnya juga kayak gitu. Terus ada yang kayak gini nih, Microsoft Combination Mark. Jadi ada yang kiri ini dia namanya icon. Terus ada namanya. Ini nama mereknya. Biasanya McD juga gini. Biasanya ada namanya. Nah, ininya itu namanya pictorial mark kayak gitu. Bisa juga di combination mark. Kalau bisnis Anda pakai apa namanya? Pakai urutan konsonan. Nah, kayak CNN ini, BRI, BCA itu kayak konsonan gitu ya. Nah, kayak gini kira-kira lettermark atau satu kata gitu. Sony kayak gini, Sony. Jadi kata apa? Mereknya itu udah jadi mereknya itu udah jadi apa ya bahasa saya? Udah jadi logo kayak gitu. Fontnya aja tuh udah selesai jadi logo gitu. Atau abstrak gitu ya, dia nggak ada bentuknya tapi pokoknya kira-kira gini lah gitu. Nah, ini Pertamina atau kayak misalnya kayak kereta api juga sama, dia abstrak mark katanya. Kayak gitu. Atau emblem tuh kayak Ford gini atau misalnya klub-klub sepak bola gitu ya, Chelsea, MU, Arsenal itu emblem, kampus-kampus UGM, UI itu emblem rata-rata logonya. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini menentukan psikologi warna kayak gitu ya. Tadi kan mereknya. Terus psikologi warnanya apalagi yang butuh gitu. Oh, kalau merah itu representasinya kegembiraan, cinta, kekuatan, energi. Kuning itu bahagia, kreatif. Tadi ini green ya. Kualitas, alam, penyembuhan kayak gitu ya. Jadi kalau bisnis Anda itu panti pijat, panti pijat. Panti pijat itu kesannya ini ya, saru ya. Kalau yang lain apa ya? Refleksi kayak gitu. Bisnis ada refleksi. Nah, itu warna kuning warna hijau ini cocok gitu ya. Salah satu merek yang udah terkenal nasional itu Nakamura. Nakamura itu dia warnanya hijau gitu. Kesannya tuh natural gitu ya. Purple, dia rohani, dia kesannya emang dekat sama Katolik. Jadi dulu kerohanian, dia ambisi kayak gitu, royalty kayak gitu. Dulu kenapa warna royalty dan kerohanian ini dekat? Karena dulu yang menjadi raja itu harus di Eropa khususnya, menjadi raja itu harus dibaptis sama gereja, kira-kira gitu lah. Harus dilantik sama gereja, makanya kerohaniawan sama royalty itu dekat secara psikologi karena itu bertahun-tahun sudah menggunakan warna itu. Jadi juga dia karena royalty dia juga dekat dengan kemewahan kayak gitu. Terus warna biru merepresentasikan kepercayaan, kompetensi kayak gitu. Nah, itulah kenapa Radial pakai warna biru. Kenapa warna Radial gak warna oranye gitu atau warna pink gitu ya, karena yang kita mau angkat itu kompetensi kayak gitu. Kepercayaan, trust. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya. Misalnya hitam nih, sesuatu yang berkelas, formal, keamanan, secure, kayak gitu. Itulah kenapa kalau yang namanya satpam itu hitam putih gitu ya. Itu karena black kayak gitu. Itulah kenapa brand-brand terkenal juga biasanya warnanya hitam itu karena dia berkelas kayak gitu. Kira-kira gitu. Ya, itu warna.
6 langkah mendesain kemasan. Ya, bikin kemasan yang bagus. Gimana caranya? Satu, jangan beri informasi yang ambigu. Ya, jadi jangan kalau Anda itu isinya itu nugget ya nugget bilangnya. Jangan bilang isinya tuh tebak apa isinya gitu. Jangan. Ya udah apa diperjelas aja kalau ini tuh nugget, kalau ini tuh bumbu atau apalah kayak gitu. Nah, kreativitas desain. Nah, lihatnya ini ada contohnya banyak. Kreativitas tuh jadi kunci lah saya kira. Oke. Nah, terus keamanan juga penting. Guna kemasan itu bukan sekedar desain ya. Guna kemasan itu untuk mengamankan produk yang di dalamnya. Jadi kalau kemasan Anda bagus tapi dilempar langsung rusak gitu ya sama aja bohong kan. Jadi minimal apa namanya kemasan itu bisa mengamankan lah. Jadi dia shield pertama gitu. Tingkat keamanan pertama untuk produk Anda itu ya dari kemasan gitu ya. Desainnya simple, nyaman dilihat kayak gitu. Pastikan simple, nyaman dilihat. Gambar dan informasi yang lengkap, jadi dekat sama nomor 1 dan ramah lingkungan. Gitu ya. Kalau bisa tuh ramah lingkungan. Usahakan aja. Ya mungkin kalau yang belum bisa ramah lingkungan minimal desainnya yang bagus lah. Tapi punya apa namanya? Kita saranin gitu ya. Punya visi untuk memiliki kemasan yang lebih apa namanya? No plastik lah kalau bisa kayak gitu. Karena kan lagi ama ya dia plastik kayak gitu. Nah, yang terakhir, nah tadi ya kita udah punya value, kita udah punya nama, kita udah punya bungkusnya, ya nggak? Kita udah punya bungkus nih, kayak gitu. Nah, baru yang paling penting terakhir adalah nomor 5 ini adalah membangun promosi dan menjaga interaksi. Jadi kira-kira yang namanya promosi itu bagian dari branding, yes. Advertising itu bagian dari branding, kayak gitu. Jadi jangan kebalik gitu. Kok kamu branding aja sih, nggak marketing kayak gitu? Promosi itu bagian dari branding gitu. Marketing itu bagian dari branding. Jadi jangan sampai salah ya. Gitu. Nah, kira-kira saya ngambil ini model dari HubSpot kayak gitu, hubspot.com. Jadi kira-kira kalau kita bisa ngebayangin brand itu kira-kira kelakuannya begini, kelakuan. Aktivitasnya cuma 3 ini. Kira-kira gini. Jadi pertama tuh attract, mengambil perhatian, mencari perhatian. Yang kedua engage, membangun hubungan. Yang ketiga itu delight, memberikan kebahagiaan. 3 fungsi brand itu, sorry. Yang dilakukan sama brand itu aja gitu. Itu aja. Nah, siapa yang diberikan, siapa yang dikelola sama tiga kegiatan itu, ya di tengahnya ini customer. Jadi Anda bisa membayangkan ini kayak bola salju gitu. Mungkin sebagian kita ada yang belum pernah lihat salju, sama saya juga. Tapi kira-kira kita pernah nonton lah ya bola salju gitu. Jadi ada bola salju gitu, terus dia berguling, berputar, lama-lama makin besar, kira-kira gitu. Nah, yang makin besar kan apa bolanya? Artinya customer-nya makin besar. Artinya apa? Jadi semua kelakuan kita, semua apa namanya, apa ya bahasa saya? Semua apa kegiatan kita kayak gitu, itu harus menghasilkan customer dan customer terus bertambah. Semakin loyal. Kira-kira kayak gitu. Jadi promosi itu ya agar nambah customernya, engage itu agar customernya itu terikat sama kita, delight itu agar customernya itu loyal sama kita. Nah, semua itu akhirnya terus kita lakukan agar customer kita tuh terus bertambah, terus engage dan terus loyal sama kita. Itu kata kunci dari flywheel diagram ini. Kira-kira gitu ya, gampangnya gitu. Nah, langsung aja ya attract promote ini yang biasa sebut orang advertising, marketing, iklan, promosi, apapun kayak gitu. Ini adalah proses di mana Anda bangun konten dan delivery berbagai media, bikin konten, bikin misalnya ini saya ada contoh ya. Contohnya tuh bikin billboard kayak gitu, terus ada iklan billboard, kita bikin iklan Facebook, iklan Google, iklan Instagram, bikin posting di Instagram gitu apapun, bikin story kayak gitu. Itu kan biar orang tuh jadi lirik kan. Nah, itu. Atau pakai ini, saya tuh pernah datang ya. Ini kan Wardah ya ceritanya ya. Jadi di Wardah, kalau Anda datang Wardah itu pasti ada customer-nya yang selalu nemenin gitu. Kalau Anda datang ke apa namanya? Kalau Anda datang ke counter Wardah. Tapi saya suatu saat saya pernah datang ke Kimia Farma sambil minum ya. Saya datang ke Kimia Farma, itu langsung dipepet saya. Jadi di Kimia Farma saya langsung dipepetin, langsung ditemenin gitu. Bapak mau beli apa? Butuhnya apa? Ingin menyelesaikan masalah apa? Anaknya kenapa gitu? Kayak gitu. Ditanyain, oh sebaiknya produk ini aja, ini bagus Pak, ini harganya murah ya. Jadi saya langsung ditemenin gitu. Nah, itu cara mereka untuk membangun perhatian, kira-kira gitu.
Jadi kalau Anda bikin marketing, bikin iklan, itu kata kuncinya itu sebenarnya cuma satu, membuat orang itu tertarik, membuat orang tahu, tertarik, udah itu doang. Ya, kalau sampai orang beli itu bukan marketing. Marketing itu cuma bikin orang tertarik, lihat-lihat, nonton, that's it. Lakukan aktivasi konten menarik, gitu kayak untuk memberikan pengalaman baru, semakin tinggi interaksi, semakin bagus. Jadi kalau apa yang Anda lakukan, iklan Anda meningkatkan interaksi, nah berarti orang jadi suka sama produk Anda. Berarti orang jadi tertarik sama produk Anda. Jadi itu kata kuncinya interaksi. Makanya ini disebut prosesnya adalah disebut aktivasi branding. Yang kedua engage atau selling kayak gitu. Nah setelah orang itu tertarik sama kita, kan dia nanya-nanya kan, ini harganya berapa, ini bagaimana, diantar nggak, ongkir nggak, COD nggak, free ongkir nggak, kayak gitu loh. Ini bisa dibeli mana, bayar di mana, dan segala macam kan informasi-informasi itu. Nah Anda kasih dong informasi yang paling lengkap-lengkapnya. Jadi kata kunci selling itu sebenarnya bukan sekedar membuat orang beli, tapi adalah proses memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada customer sehingga customer mau mempertimbangkan produk Anda kayak gitu, atau dia akan mempertimbangkan produk Anda untuk dibeli kayak gitu. Karena Anda memberikan informasi yang lengkap buat dia, ya enggak? Ya. Jadi kalau dia udah ngontak, dia udah nanya, udah inbox, udah WA, udah datang ke landing page Anda, nah itu selling tuh udah prosesnya. Itu prosesnya proses selling kayak gitu. Jadi sellingnya lewat landing page, sellingnya lewat CS, sellingnya lewat inbox, atau Anda sendiri yang balesin, itu pokoknya itu selling. Ya, itu selling. Nah ini contohnya nih. Apa contohnya lagi inboxan nih. Kira-kira gitu ya, oke? Nah, akhirnya kalau di sini tujuannya, kalau tadi itu yang pertama, attract itu tujuannya adalah membuat orang tertarik, maka selling itu membuat orang beli, oke? Membuat orang convert dari sekedar prospek menjadi buyer. Kenapa? Karena Anda sudah membangun hubungan dong, ya enggak? Karena ada sebuah hubungan, ada nanya-nanya, dan segala macam, akhirnya yaudah deh beli, coba deh, segala macam. Nah, that's it, itu namanya selling, oke? Yang ketiga, namanya delight atau service, atau ini saatnya gitu ya, saatnya mereka mendapatkan apa yang Anda inginkan, kayak gitu. Mereka mendapatkan manfaat apa yang mereka harapkan. Mereka mencari apakah ekspektasi yang mereka harapkan itu benar-benar terbukti atau enggak. Dari apa? Dari produk Anda, dari jasa Anda, dari apa yang Anda dapetin, kayak gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, dari dalam setiap video tersimpan ekspektasi. Tugas brand adalah memastikan efek jangka pendek dan atau jangka panjang dirasakan oleh customer. Jadi ekspektasinya tuh, wah, kalau saya pakai ini saya akan jadi cantik. Benar nggak saya jadi cantik? Kalau saya pakai ini saya akan jadi sembuh. Benar nggak saya sembuh? Kalau saya pakai ini saya akan menjadi lebih menjadi lebih pintar. Oh, benar nggak jadi pintar? Kalau pakai ini kamu akan lulus PTN. Kalau kamu pakai ini kamu akan omset 100 juta. Benar nggak? Sampai nggak? Kira-kira kayak gitu. Nah, persepsi itulah kayak gitu yang menentukan gitu. Persepsi dari si produk itu, persepsi dari experience itu yang menentukan apakah mereka itu mau merekomendasikan produk kita, mereka mau beli lagi, mereka mau loyal sama brand kita. Itu kata kuncinya. Ya yang namanya orang kecewa sama, atau kita kecewa sama satu brand itu biasa lah ya. Itu kan pasti ada aja lah kayak gitu-gitu, sesuatu yang membuat kita tuh kecewa gitu. Baik itu secara produk maupun secara misalnya secara personal gitu. Kita tadinya kita punya persepsi, oh orang itu baik banget, taunya brengsek misalnya kayak gitu. Oh tadinya dia, atau kebalik, tadi saya kira dia jahat, ternyata dia jahat banget. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan experience ya. Jadi orang punya ekspektasi, tugas produk kita, tugas layanan kita, tugas jasa kita itu mendeliver sesuatu yang melebihi ekspektasi dia. Itu. Nah, kalau kita berhasil memberikan lebih dari ekspektasi dia, maka akan terjadi experience positif. Kalau experience positif, maka mereka akan repeat, maka mereka akan referral, merekomendasikan, dan mereka akan jadi loyal sama Anda. Nah, ya tadi gitu ya. Bolanya berputar, mereka nggak kemana-mana, mereka nggak hilang, tapi mereka terus-menerus bersama kita, berputar dan mengajak teman-temannya dan memberikan testimoni misalnya kayak gitu, dan mereka jadi semakin loyal sama Anda kayak gitu. Mereka jadi punya value yang positif, mereka punya persepsi yang positif terhadap bisnis Anda. That's it. Kayak gitu. Jadi kira-kira itu tentang flywheel. Ya, ya, dan flywheel ini bukan tadi ya, bukan dia nggak ada garis finishnya gitu. Coba tanya Apple gitu ya. Kapan Anda akan berhenti? Nggak ada. Kapan bisnis itu berhenti? Nggak ada. Kalau bahasanya Simon Sinek itu kita adalah
kita sudah dalam infinity game kayak gitu. Infinity game itu apa? Infinity game itu kita tuh berada di dalam game yang tidak ada menang dan kalah kayak gitu. Tidak ada menang dan kalah. Yang ada hanya ada yang bertahan dan ada yang hilang kayak gitu. Jadi kalau brand Anda itu hilang, berarti Anda kalah gitu. Atau berarti Anda itu ya sudah nggak bermain lagi. Tapi kalau brand Anda itu masih ada, masih bertahan, Anda pasti tetap punya potensi, punya peluang untuk menang. Kira-kira kayak gitu. Untuk membesar gitu. Tidak ada yang terlalu kecil untuk membesar. Bisnis Anda hari ini kecil atau kecil banget kayak gitu. Bukan berarti besok tahun depan itu kecil sama kecilnya, atau belum tentu besok itu tidak besar, atau belum tentu masih kecil, atau siapa tahu 2 tahun lagi jadi brand yang nasional kayak gitu. Gak ada yang tahu selama Anda tidak berhenti gitu. Selama Anda tidak mematikan brand Anda sendiri kayak gitu. Nah, makanya sini bukanlah sebuah proses yang mengenal garis finish. Dia berputar terus menerus seperti roda dikelilingi customer dan target-targetnya. Makanya ada juga teori gini yang mengatakan bisnis yang sehat itu adalah 80%-nya dari loyal customer atau dari captive market, dari orang-orang yang dia repeat order kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kalau saya juga sedang ke arah sana kayak gitu. Sedang ke arah sana. Jadi saya usahain yang menggunakan jasa Radial gitu, let's say digital branding itu saya selalu gak salah nambah banyak gitu, tapi satu terus-terusan gitu. Sebulan nambah 2-3 klien kayak gitu, tapi tapi mereka terus sama saya itu lebih penting daripada saya nyari 10, nemu 10 terus hilang 9 gitu. Itu nggak enak biasanya kayak gitu. That's it. Nah, apalagi jasa ya gitu. Itu kan kepercayaan kayak gitu. Apakah saya pernah kehilangan customer? Ya banyak lah, sering. Nah juga proses bisnis panjang lah ya. Kira-kira kayak gitu. Tapi saya juga mengarah ke sana gitu. Dari 80 gimana caranya saya punya captive market yang 80% revenue saya berasal dari sana. Kira-kira kayak gitu. Nah, 20% baru dari customer baru. Kayak gitu. Kira-kira gitu dari saya. Terima kasih sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Berapa jam nih Mas? 1,5 jam lebih ya? 1,5 jam. Gitu teman-teman. Materinya untuk e-booknya di download ya. Saya udah share link radial.id/download strip ebook. Jadi mau download tadi e-booknya bisa langsung download di situ. Gitu. Nah untuk sekarang saya buka langsung aja ya sesi pertanyaan ya Mas Dewan. Udah jam 5. Silakan. Ada yang mau bertanya? Oh ini langsung ada yang ngechat. Kebaca Mas ya? Wah ya, oke. Dari Mbak Dwi ya, Dwi Maheni. Mau dibacain apa baca sendiri Mas? Ya, saya bacain ya apa? Baca sendiri ya. Iya, sebentar, ini yang Abu Senawi Janarko. Itu belum masuk ya? Harusnya sih masuk otomatis abis ngisi. Tapi kalau belum masuk nanti bisa dikontak aja. Oke, gitu. Saya kontak ya. Selamat sore Mas Dewan, mau tanya di kota saya ada all shop yang produknya sama dengan yang saya jual. Wah, keselin ya. Setelah saya lihat Instagramnya ternyata dia tidak pernah branding. Terlihat dari postingannya hanya foto produk tanpa edit dan deskripsi. Produknya hanya general saja. Tapi followernya puluhan ribu, lebih dari follower all shop saya. Ternyata itu karena endorsement. Ya, endorsement itu aktivasi branding. Pertanyaan saya, apakah endorsement juga termasuk cara branding? Yes, masuk. Dan apakah banyaknya follower adalah penentu keberhasilan branding yang telah dilakukan? Tergantung. Ya, oke. Ini apa nih? Saya jawab ya. Pertama, sebentar. Ada error. Oke, lanjut. Aktivasi branding itu adalah tadi ya, itu dia poin kelima. Jadi kan saya bilang ya, poin kelima itu adalah attract, delight, engage. Attract, engage, delight. Attract and delight. Kira-kira marketing, selling, gitu ya, CRM, kayak gitu.
Marketing, selling sama CRM, customer relationship management. Kira-kira gitu loh. Istilahnya bisa beda-beda. Tapi kira-kira prosesnya gitu. Anda memberikan iklan kayak gitu, terus Anda apa namanya? yang udah connect sama Anda itu ambil kayak gitu. Terus yang ada kontak, terus ngobrol sama dia, terus terakhir Anda kasih produknya dan benar-benar itu bagus. Itu bagian dari aktivasi branding. Kalau pertanyaannya apakah endorsement juga termasuk cara untuk branding? Jawabannya yes, kayak gitu. Kan tadi attract itu kan tujuannya, sekali lagi ya, attract itu tujuannya adalah membuat orang tertarik. Kalau tak tambahin lagi, tahu dan tertarik, gitu ya, bukan tempe dan tertarik, tapi tahu dan tertarik. Nah, kalau gara-gara endorse orang jadi tahu, gara-gara endorse jadi tertarik, ya berarti itu attract. Itu marketing, itu iklan, sama aja. Ya, modelnya aja itu endorse. Oke? That's it. Dan apakah banyaknya followers adalah penentu keberhasilan branding yang telah dilakukan? Kira-kira gini, branding itu, saya balik lagi, branding itu tujuannya adalah membuat orang loyal. Saya ulangi, branding itu tujuannya membuat orang loyal, bukan membuat orang beli doang. Membuat orang beli bagian dari branding, tapi tujuan utamanya adalah loyalitas, oke? Loyalitas. Pertanyaannya, loyalitas itu diukur pakai apa, ya kan? Ya enggak? Nah, kalau Anda melihat loyalitas itu diukur dari followers, ya berarti benar. Masuk ya? Tapi kalau loyalitas itu persepsi Anda yang namanya loyalitas itu adalah orang itu beli lagi. Yaitu orang yang bulan ini beli, bulan depan beli lagi. Dan selama 12 bulan seenggak-enggaknya dia beli 12 kali di tempat Anda. Itu baru namanya captive market. Kayak gitu. Baru itu yang saya sebut loyal. Itu indikator saya. Gitu. Indikator saya yang namanya loyal itu, dia beli terus sama saya. Kayak gitu. Kalau saya punya customer yang nggak membuat orang, yang dia itu nggak beli terus sama saya, itu bukan loyal customer. Berarti branding saya belum berhasil. Tapi kalau saya setiap bulan selalu memiliki setiap bulan saya ngitung nih pendapatan saya sekian ratus juta misalnya. 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar. Nah, 8 miliarnya misalnya itu dari captive market, berarti kayak gitu ya. Berarti saya bilang itu keberhasilan saya. Jadi bukan follower kalau saya mah. Kayak gitu. Loyal itu berasal dari loyal market kayak gitu. Dan sifatnya revenue, bukan sekedar follower. Terus follower itu menentukan apa dong, Mas? Kalau saya cukup di ini aja, cukup di marketing. Gitu, cukup di engage, cukup di attract itu, program attract. Kalau attract saya meningkatkan follower, ya oke, berarti bagus. Kayak gitu. Jadi menentukan keberhasilan branding, iya, tapi fase branding marketing. Gitu, masuk ya. Jadi tadi kalau kita bagi gitu ya, branding itu fase aktivasi brand itu ada 3, marketing, selling, CRM, attract, engage, CRM. Untuk fase attract atau marketing atau promosi gitu ya, salah satu indikator keberhasilannya adalah follower. Boleh. Kalau saya begitu. Kalau saya gitu. Kalau Anda ya terserah Anda. Kayak gitu ya. Masuk ya. Gitu. Sip. Itu jawaban dari saya. Oke, itu satu lagi Mas dari Mas Abu Sena. Bagaimana cara menjadikan produk kita top of mind di benak konsumen? Yes. Ya, top of mind itu sebenarnya banyak bahasa ya. Sorry sebentar. Benerin dulu. Posisi HP nih. Oke. Nah, top of mind itu dia banyak ininya, banyak bahasa saya? Banyak faktornya yang membuat kata kunci top of mind itu pasti kata kuncinya experience, kayak gitu. Experience, baik experience-nya masih di tahap attract atau saking seringnya Anda ngelihat iklan, misalnya nih Ruang Guru nih lagi gila-gilaan, semua jam prime tayang, pokoknya Ruang Guru semua. Terus ketika kita mikir kelas online, terus yang dipikirin kelas Ruang Guru, itu karena experience Anda tiap hari nontonin Ruang Guru. Jadilah top of mind. Itu satu, kata kuncinya experience. Experience masih di tingkat attraction. Ada juga kalau yang
experience-nya udah sampai tingkat pembelian. Dia udah beli, suka, enak, wah suka banget, pokoknya aku ngasih testimoni dan segala macam. Terus kalau pas lagi butuh lagi, aku maunya di tempat dia doang. Itu juga top of mind kan. Tapi tidak sekedar di level, experience-nya tidak di level iklan doang, tapi experience-nya sudah sampai di level apa tadi? CRM atau di Light atau sudah beli produknya. Kira-kira kayak gitu. Jadi semuanya bisa masuk. Saya pernah cerita di sini belum ya? Oh, saya belum cerita. Saya seringan cerita di apa namanya? Di rumah siap kerja. Jadi pernah cerita gini. Suatu saat saya punya klien restoran besar, cukup mentereng lah, kayak gitu. Terus dia punya vendor AMDK, air minum dalam kemasan. Nih, vendor AMDK itu nggak pernah ngiklan. Ingat ya, vendor AMDK itu kan pasti terkenal ya. Aqua, Ades, Le Minerale, Club, Fit, kayak gitu lah. Nah, salah satunya adalah salah satu yang mereknya saya sebutin tadi. Terus si owner dari brand restoran ini, dia komplain sama vendor AMDK-nya. Mas, kok nggak pernah ngiklan? Kayak gitu. Ya nggak apa-apa Pak, kayak gitu. Nggak ngiklan, laku kok. Kayak ngono loh. Besoknya nggak lama, si owner restoran ini, dia punya berapa ya? Itu banyak banget itu. Apa namanya? Saya itu pasti kehilangan banyak karena dia punya gerainya mungkin belasan sampai puluhan ada kali. Di satu kota doang itu belasan puluhan. Nah, dia langsung ganti merek A, dia ganti jadi merek B. Alasannya sederhana ya, soalnya Anda nggak pernah ngiklan kayak gitu. Kenapa? Karena brand restoran itu tidak terbantu dengan brand airnya kayak gitu. Karena brand airnya tuh nggak pernah ngiklan. Karena nggak pernah ngiklan, jadi nggak pernah top of mind kayak gitu. Jadi keseringan Anda ngiklan itu juga bagian dari membuat orang itu jadi top of mind. That's it. Ya. Masuk sampai sini? Masuk ya. Jadi kalau Anda sering iklan, Anda sering Anda sering melakukan promosi, upload gambar di Instagram sehari sekali gitu misalnya, itu juga bagian dari membuat orang tuh top of mind sama Anda. That's it. Kayak gitu. Nah, kira-kira gitu caranya top of mind. Jadi kalau cara gimana top of mind, pastikan Anda terus-menerus iklan, pastikan Anda terus-menerus memberikan produk yang positif, gitu, memberikan experience positif, pastikan benar-benar produk Anda itu memberikan ekspektasi produk Anda. Dua itu Anda lakukan, kira-kira lama-lama pasti market Anda menjadi top of brand Anda jadi top of mind untuk target market Anda. Terima kasih. That's it. Oke, satu lagi Mas. Boleh. Itu terakhir tuh. Apakah branding saat ini masih work? Karena kalau melihat marketplace sekarang yang penting murah. Nah, itu. Oke. Apa pendapatnya Mas Dewan? Ya tadi saya bilang, kata kuncinya gini, kalau kita bermain dengan cara begitu, wah, tapi sebenarnya gini, lihat ya, kata Mas tadi, yang penting marketplace, yang penting murah dan reviewnya bagus. Yang murah itu nggak bagian dari brand, tapi reviewnya bagus itu juga bagian dari branding. Ya nggak? Review itu kan bagian dari kemasan, Latin. Review itu bagian dari kulit bisnisnya. Jadi, kalau toko itu terpercaya karena reviewnya. Nah, review itu kan sebenarnya orang belum beli ya. Tapi karena ada reviewnya, karena ada testimoninya, reviewnya bintang 5 misalnya, toko itu jadi terpercaya. Nah, review itu bagian dari brand itu sendiri. Tapi lagi-lagi saya mau bilang gini. Di marketplace itu produk yang dicari itu komoditas. Saya bukannya nggak pernah beli di misalnya Tokopedia gitu atau Shopee, ya saya juga sering gitu. Biasanya saya terakhir saya beli susu gitu. Sorry. Ini nggak hilang kan saya? Halo? Oh ya. Ya saya beli susu di sana gitu karena nggak ada merek yang jualan susu susu apa tuh Mai? Susu apa sih namanya? Ya pokoknya susu apa gitu yang nggak ada di tempat lain, kira-kira gitu. Dan saya nyarinya di Tokopedia. Tapi kayak gini, brand Anda itu kalau Anda ngebangun brand berbasis sekedar ada harganya, kayak gitu, sekedar harganya murah dan tokonya ada harganya murah, sekedar itu, Anda nggak ngebangun brand kayak gitu. Anda sama sekali nggak ngebangun brand. Dan itu sayang banget kayak gitu. Itu sayang banget. Videonya hilang muncul hilang.
Sorry, tak. Coba ganti ke webcam. Tara. Bentar. Oh, enggak. Ini cuma... balik dulu ke webcam deh. Ya, webcamnya agak gembel. Jadi saya pakai gambar video. Coba ulangin aja. Bisa nggak ya? Bisa. Oke. Tadi saya mana? Oke. Nggak bangun brand. Bangun brand. Jadi gini teman-teman. Kalau teman-teman bangun brand lewat marketplace, teman-teman sebenarnya sedang saya bilang bunuh diri sih enggak. Cuma Anda lagi kehilangan hak Anda atas bisnis Anda sendiri loh. Maksudnya gini. Jadi kalau kita nih, kita ngandelin traffic dari Facebook, dari Instagram, dari marketplace itu nggak salah. Sah-sah aja, boleh-boleh aja. Tapi kalau kita bergantung 100% di sana, suatu saat itu marketplace ganti algoritma, Facebook ganti algoritma, ganti ketentuan, terus segala macam, Anda kehilangan customer loh. Kenapa? Karena customer Anda belinya di sana doang. Saya nggak bilang jualan di marketplace itu jelek. Cuma ngebangun brand itu bukan di sana gitu. Mereka itu adalah tempat Anda mendapatkan traffic. Ulangi ya. Marketplace, Facebook, Instagram, apapun, Google, itu tempat Anda mendapatkan traffic. Tapi pastikan mereka itu geser ke website Anda. Harusnya begitu. Kenapa? Karena di website Anda itu Anda yang beli hostingnya, domainnya punya Anda, kayak gitu. Itu namanya ngebangun brand, kayak gitu. Itu ngebangun brand. Tapi kalau Anda ngebangun brand di Instagram, Anda tuh kayak ngebangun sebuah patung, tapi fondasinya kertas gitu. Gak kuat. Atau rumah bangunan, tapi fondasinya tuh gembel gitu. Enggak. Itu bahaya banget. Gitu. Nah, makanya kalau saya saranin dari awal sumber-sumber traffic itu tetap itu masukin aja kayak produk-produk penetrasi gitu. Produk-produk yang murah yang Anda bisa jual secara harganya misalnya under 100.000 lah. Yang penting orang tuh jadi kenal Anda dulu. Yang penting orang tuh jadi orang tuh jadi engage dulu sama Anda. Nanti setelah mereka dapetin produknya, udah rasa, udah dapetin, udah di like kayak gitu, Anda tawarin lagi produk yang baru, tapi nggak ada di marketplace. Adanya di website Anda. Nah, kalau begitu, kayak gitu Anda bisa ngebangun brand gitu. Oh, tempat saya itu value-nya begini, dan tidak dibanding-bandingkan sama orang-orang yang jualan orang lain yang jualan di marketplace produk-produk yang mungkin mirip dengan produk Anda. Kira-kira kayak gitu. Jadi, apakah branding saat ini masih work? Ya jelas-jelas masih work gitu. Saya juga masih melakukan itu gitu. Karena ya nggak semua produk itu ada di marketplace, dan kalau Anda tidak mau bukan berjuang ya Mas, mau bermain di marketplace, ya udah nggak usah main di marketplace kayak gitu. Ya udah aja promosi aja lewat Google misalnya, Facebook, Instagram gitu, lalu arahin langsung ke website Anda gitu. Jangan arahin ke marketplace kayak gitu. Yang salah kita sendiri. Kenapa? Karena kita sendiri yang mainin di marketplace. Kalau di marketplace pasti permainannya di harga, pasti permainannya di komoditas. Kalau Anda bermain kayak gitu, ya Anda sendiri yang sedang membuat diri Anda kesulitan untuk membangun branding karena Anda bermain di sana. Kayak gitu. Itu zona merah untuk membangun brand di marketplace. Tapi kalau Anda bangun brand tidak di marketplace, ya work aja. That's it. Maksud saya gitu. Semoga menjawab. Oke. Gitu ya Mas Abu Sena Wijanarko. Jawabannya cukup panjang. Gimana teman-teman? Masih ada yang mau bertanya enggak? Masih ada mungkin satu lagi lah pertanyaan. Hari ini kan 5:30 lebih ya. Atau Mas Dewan gimana? Udah cukup? Monggo. Belum maghrib soalnya, santai. Ya teman-teman silakan. Ada yang mau tanya lagi? Untuk apa tadi PDF-nya bisa di-download ya. Udah saya share tadi di chat. Bisa teman-teman download. Nanti juga record-nya, ini rekamannya insya Allah juga saya share. Nanti ya di grup atau di email. Ayo, ada kesempatan buat tanya satu lagi nih. Monggo teman-teman. Baru 2 orang yang tanya. Oh iya Mas, saya tanya Mas, boleh Mas? Monggo, siap. Kalau di tengah-tengah ganti nama gitu gimana Mas? Maksudnya misalnya udah 2 tahun, 3 tahun, kan udah di iklan kemana-mana, tiba-tiba ganti nama tadi karena kepikiran
susah disebut atau apa gitu kan, salah tulis susah itu. susah diketik dan seterusnya. Iya, iya. Nah, itu Gimana? pertimbangannya apa aja, misalnya Ya, apa nggak siap. usah atau gimana ya, monggo. Ya. Jadi ada beberapa pertimbangan. Pertama, jelas jumlah customer-nya. Kayak gitu, jumlah customer-nya. Jadi jumlah customer apa namanya? Brand kita tuh ada berapa banyak sih kayak gitu. Dan sejauh mana sih tingkat loyalitas si si customer kita itu gitu. Wah, saya udah yang penting tuh kata kuncinya tuh loyalitas ya. Jadi kalau kita bicara brand berarti bicara loyalitas. Tanya sama brand apa sama customer kita yang udah loyal sama kita itu kayak gitu. Kalau kita ganti merek gimana gitu. Tanya dulu sama mereka karena kita tuh bikin brand kita tuh kan bertumbuh karena mereka kan, karena mereka beli produk kita kan. Jadi kalau produk kita dibeli sama mereka ya kita tanya sama mereka dong. Kayak gitu. Gimana kalau kita misalnya ganti kayak gitu. Kita ganti nama, kita merek, kita ganti dan segala macam. Apakah itu bisa membantu apa namanya bisnis ini bertumbuh dan segala macam? Kita perlu tahu lah sama mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, secara nilai jumlah juga gitu. Bahasanya gimana ya? Sebanyak apa sih kayak gitu? 1.000, 2.000, 10.000? Kalau menurut saya sih kalau belum besar banget, belum nasional banget, belum kayak 1 juta orang kenal, 1 juta orang tahu kayak gitu, itu sih kayaknya nggak apa-apa gitu. Bahasanya bisa dikomunikasikan untuk kita ganti nama kayak gitu, punya jati diri baru dan segala macam. Itu yang disebut dengan rebranding. Jadi kalau rebranding itu kita ganti nama, kita ganti logo, kayak gitu, itu namanya rebranding. Kayak gitu. Kayak yang dilakukan sama Gojek kemarin itu dia rebranding di secara logonya. Tapi dia juga melakukan repositioning secara slogannya. Yang tadinya kan ojek for every need, terus dia ganti positioningnya jadi pasti ada jalan. Kenapa? Karena emang secara bisnisnya dia berubah. Yang tadinya itu layanan ojek kayak gitu, tiba-tiba setelah berevolusi sekian tahun, misalnya 5 tahun terakhir, dia berevolusi apa aja bisa lewat Gojek. Yang kira-kira kayak gitu. Jadi mereka ganti jadi namanya pasti ada jalan. Nah, itu yang dilakukan sama Gojek. Terus apa yang dilakukan Gojek ketika dia melakukan rebranding? Pengumuman. Dia promosi gila-gilaan, promosi habis-habisan untuk cerita bahwa kita berubah loh hari ini. Kita ini Gojek yang baru loh, bukan Gojek yang lama. Jadi bahkan sekelas Gojek pun dia ganti logo. It's okay aja melakukan rebranding. Jadi ganti logo atau ganti nama itu sama, dia sama-sama rebranding. Kata kunci gini, kalau kita memang ganti dan itu memberikan dampak positif kayak gitu, dampak positif itu ya nggak apa-apa, ganti aja. Saya punya klien mas, punya klien namanya tuh ya Allah, naudzubillah lah pokoknya jelek banget parah, udah susah disebut, bukan bahasa Indonesia, susah disebut bukan bahasa Indonesia, susah ditulis, kacau lah pokoknya. Bahasa Inggris tapi kalau gampang ditulis gak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau bahasa Inggris susah ditulis, wah tuh. Dan itu bukan bahasa Inggris, lebih parah lagi, bahasa Korea. Wah kacau banget. Terus saya ganti, saya bilang, wah mas ini udah lama, saya udah menghasilkan cuan dari sini, saya udah menghasilkan puluhan ribu piece dijual sama saya setiap bulan kayak gitu. Terus masa saya ganti nama? Ibu kalau mau lanjutin konsultasi sama saya, ganti nama, kalau nggak usah, saya bilang gitu. Kenapa? Ya buat apa ibu ngobrol sama konsultan brand kalau nama mereknya aja nggak keren gitu, tidak sufisien untuk disebut dengan brand kayak gitu. Akhirnya dia ngalah kayak gitu. Terus saya kan kasih alasan kenapa Anda harus ganti brand dan segala macam. Terus akhirnya dia sepakat, kita ganti brand, kita carikan namanya, kita bikinin kayak gitu. Ada proses panjang lah ya, kira-kira 1 bulan kita cari nama, terus segala macam, terus sampai kita promosi dan habis-habisan pengumuman gitulah sama customernya. Dan gara-gara pandemik bisnisnya laku keras kayak gitu. Brandnya sudah baru, pandemik laku keras. Jadi apakah gara-gara kita ganti nama itu terus omset kita jadi jatuh gitu? Belum tentu sama sekali belum tentu. Kalau market kita fine-fine aja dengan nama yang baru dan mereka justru malah support dan ternyata juga yang tahu sama produk kita, yang loyal sama produk kita belum banyak-banyak banget, dan ketika kita ganti merek itu membuat bisnis kita menjadi lebih mudah diingat, menjadi lebih mudah ditulis, nggak salah tulis, nggak salah kaprah, orang berpikirnya positif, tidak persepsi negatif. Saya kira itu oke aja kayak gitu ganti. Yang penting memang prosesnya butuh waktu dan kita perlu waktu untuk kayak
kayak apa ya bahasanya, bertanya gitu sama market kita sendiri. Kita ganti nama nih segala macam. Waktu itu juga nama bisnis saya begitu nggak jelas banget lah. Tapi waktu itu saya ngerasa ya bisnisnya masih kecil lah, ngapain juga tanya-tanya ke orang. Kalau saya ngerasa gitu lah, bisnis saya masih kecil gitu. Yang penting ganti aja dan itu ngebangun ngebangunnya cukup lumayan. Kira-kira kayak gitu. Positif lah, lebih positif. Persepsi terhadap brand saya itu jadi lebih positif ketika sudah ganti merek. Kira-kira gitu, Mas. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Oke, kayaknya udah mau maghrib nih. Udah jam 17.23, sebentar lagi maghrib. Kayaknya kita sudahi dulu ya, teman-teman, untuk webinarnya. Udah mau 2 jam, 2 jam ya lebih ya. Mau 2 jam lah sesi webinar ini. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua. Mas Dewan juga terima kasih. Ya, sharingnya sangat bermanfaat sekali ilmunya. Ya, sekali lagi yang mau download e-booknya sudah saya share ya di chat, sama nanti recordnya juga ada. Gitu. Saya share di grup atau di email. Gitu. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih Mas Dewan. Terima kasih ya semuanya. Sampai ketemu lagi di event selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.